Halo, ini nasi goreng spesial toko kami. Aku. Peach Blossom Miss Fortune. Menarik. Tadi malam, itu pertama kalinya kamu harus bertanggung jawab. Aku akan bertanggung jawab jika kamu tidak ingin mati sebelum aku berubah pikiran. Cepat pergi. Halo, kamu bahkan belum memakai celana. Sekarang sudah tidak mau mengaku. Tadi malam, bos sendiri yang mengantarkan pesananmu. Kamu membuatku sibuk semalaman, sekarang pinggangku hampir patah. Halo. Diam, ini 1 juta, cukup untuk membeli 100. Warung cepat saji, cepat pergi, hilang selamanya. 1 juta. Kamu pikir aku gigolo? Aku dan kamu. Bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan uang. Lalu apa yang kamu inginkan? Aku ingin. Bajingan. Kamu brengsek. Kamu menghina siapa? Kenapa ada orang yang berganti Miss Fortune untuk menyakitimu? Peach Blossom Miss Fortune, apa itu? Ada orang yang ingin menghancurkan jodohmu. Asalkan kamu berhubungan dengan orang lain, itu akan mengambil nyawamu. Kamu lihat apa? Tidak lihat apa-apa, tubuhmu ini tidak pernah bosan melihatnya. Bajingan. Masih 1 juta itu, nanti aku transfer 2 juta. Sebagai terima kasih karena kamu menyelamatkanku hari ini. Sudahlah, anggap saja berbuat baik. Ada uang 1 rupiah. Ilmu fisiognomi, membaca wajah pasti ada biayanya, kalau tidak akan merusak karma. Sekarang, transaksi sudah selesai, pembacaan wajah ini. Sudah selesai. Oh ya, kamu sebaiknya berhati-hati. Belakangan ini banyak nasib buruk dalam cinta, orang yang memasang mantra ini. Bukan orang sembarangan. Kamu kembali. Oh ya, cantik, jangan lupa kasih bintang 5 untuk pesanan tadi malam. Kalian berantar sendiri. Kak, kamu kemarin malam ngapain? Pesanan terakhir tadi malam, dapat bintang 1. Makanannya tidak enak, kurirnya juga tidak ganteng, pelayanannya buruk. Wanita ini. Farida Panas hari ini. Nona Xiao. Xiao Yero. Mencari bebek tidur di tengah malam, malam yang penuh gairah. Dia, wanita yang mengambil keperawananku. Kak Chen, bukannya kamu kemarin malam mengantar makanan? Kenapa malah jadi bebek tidur? Apa kamu belum bangun? Ye Chen, kurir makanan cepat saji. Tidur dengan Nona Xiao. Siapa yang percaya? Benar, bahkan jika dia mencari orang untuk tidur. Masih bisa memilih Ye Chen ini? Pernah lihat bekas lipstik warna tomat busuk? Hari ini aku akan tunjukkan bekas lipstik warna tomat busuk. Seperti apa bentuknya? Nona Xiao. Ye Chen, berhenti. Kak Chen. Nona Xiao memanggilmu. Jangan tarik aku tidak kenal siapapun yang bermarga Xiao. Tidak mau menghapus ulasan buruk? Tentu saja, kata-kata pria diranjang. Tidak bisa dipercaya, kamu tidak mau bertanggung jawab padaku? Apa aku berhalusinasi? Halusinasi APA, dia kemarin malam. Benar-benar tidur dengan Nona Xiao. Aku tidak terima. Kenapa ini bisa terjadi? Aku bilang Nona Xiao, aku membaca wajahmu. Kamu memberiku 1 yuan, kita sudah tidak berhutang. Kamu bilang tidak berhutang? Harus aku yang bilang. Aku cuma punya ini, kamu mau? Aku juga tidak mau memberikannya. Siapa yang mau mobil cepat sajimu? Aku mau kamu menikah denganku. Dunia ini terlalu gila, Nona Xiao. Benar-benar mau menikah dengannya, Nona Xiao. Lihat aku lebih baik darinya, aku tidak minta mahar. Anak akan memakai nama keluarga kamu, wah Nona Xiao. Kalau kamu menikah denganku, aku akan memakai nama keluarga kamu. Menikah. Aku bilang Nona Xiao, jangan keterlaluan. Kemarin malam juga pertama kalinya aku, tiba-tiba ditiduri. Aku juga merasa tidak adil. Dengan penampilanku ini, apa yang tidak adil bagimu? Aku tidak suka wanita yang terlalu aktif. Pria brengsek, kamu tidur denganku, semua orang tahu. Kamu masih tidak mau bertanggung jawab. Aku tidak bisa hidup lagi.
Aku bilang, cukup deh, akting menangismu terlalu palsu. Lagi pula, kamu mau menikah palsu denganku. Dan aku akan menjadi sasaran di keluargamu dan semua yang mengejarmu. Yang seharusnya menangis adalah aku. Bagaimana kamu tahu? Lalu apa? Kamu kan anak orang kaya. Bisa aja kamu suka sama aku, Nona Xiao. Aku bukan orang bodoh, gak akan sembarangan ngalah buat orang lain. Kamu benar, kakekku sakit, kekuasaan di keluarga. Ada di tangan paman kedua, demi proyek miliaran. Dia mau memilih Wang Aoqing si brengsek itu. Jadi, kamu mau aku jadi tameng buat kamu? Cuma setahun, lalu kita berpisah. Aku kasih kamu 5 juta, plus 2% dividen perusahaan. 5 juta, aku nggak bakal bisa dapat sebanyak itu dalam beberapa hidup. Waduh, dia dapat keberuntungan apa sih? Duit sama cewek sekaligus. Nona Xiao, aku nggak cari uang. Kalau mau cari uang, banyak cara kok. Nggak akan jual diri, Nona Xiao. Kamu sama tante kecilmu tinggal di kaki bukit pinggiran kota. Kamu cari uang buat obatin tante kecilmu lewat jualan makanan cepat saji, kamu bilang. Ini bukan masalah uang. Kamu selidiki aku? Nggak, aku cuma mau saling bantu. Aku Ye Chen nggak akan terancam sama apapun. Apalagi pakai tante kecilku buat transaksi. Kalau kamu berani ganggu tante kecilku, aku bikin seluruh keluarga Xiao ikut mati. Kenapa marah-marah? Aku nggak ngomong apa-apa, brengsek, dadah. Nggak, jangan ketemu lagi. Kak Chen, kamu nggak apa-apa kan? Soalnya Nona Xiao sama kamu. Udah punya hubungan kayak gitu, kamu nolak dia. Nggak baik deh. Aku punya rencana sendiri. Tapi Nona Xiao cantik banget. Kayak lagi, kamu nggak tertarik? Dengerin nasihatku, Ye Xiaoqing. Gak semua cewek kaya dan cantik bisa semaunya, aku punya harga diri. Tahu. Kalau aku kenalin Nona Xiao sama pacar, dia nggak bakal ganggu kamu lagi kan? Kamu fokus aja sama kerjaanmu, jualan makanan. Aku mau ambil air. Oak. Kamu yang rusak kutukan Peach Blossom. Siapa kamu? Bersama Xiaoyiro. Kamu udah cari mati, rusak kutukan Peach Blossom, dosanya nggak bisa dimaafkan. 1 jam ini, keluar dari Jiangcheng. Kenapa? Aku bakal kasih tahu kamu. Rusak. Chen, kok kamu balik lagi? Aku. Chen, hei. Ye Chen, kamu baik-baik saja? Kamu. Aku bilang, akan membuatmu melihat. Kalau tidak mau mati, tinggalkan Xiaoyaro. Pergi dari Jiangcheng, kalau tidak, kamu yang berikutnya. Berani menyakiti saudaraku, kamu yang seharusnya mati. Kamu dan waktu. Ye Xiaoqing, aku serahkan padamu. Kalau gitu, kamu? Aku akan mencari si pembalap itu, membuatnya membayar. Ini salahku, aku yang membuat kalian kena masalah, cepat bantu. Aku akan mengirim temanmu ke rumah sakit, biayanya aku tanggung. Aku akan ikut denganmu, tapi butuh waktu. Aku sudah menyuruh orang untuk menyelidiki. Mantra pelacakan, cari. Aku tahu di mana orangnya. Cermin penghilang sial, singa penjaga rumah, dewa turun ke air, trik bagus, ayo. Siapa yang tadi menabrak temanku dengan motor? Berdiri di hadapanku. Nah, kamu ini siapa? Tidak tahukah kamu ini adalah Sang Wudao? Wilayah Daoyi, berani membuat keributan di sini? Sang Wudao, penguasa bawah tanah Jiangcheng. Bahkan keluarga Wang juga harus memberinya muka. Berani membuat keributan di sini, tidak takut mati? Di mana orangnya? Mendekat, aku akan memberitahumu. Ayo. Berhenti. Nah, bisa menemukan tempat ini dengan mantra pelacakan, kamu memang berbakat. Tapi, sayang, aku sudah bilang supaya kamu pergi. Kamu malah datang untuk mati. Aku sudah bilang, berani menyentuh temanku. Harus mati. Anak muda, kamu berani? Tentu saja berani. Kurang ajar, hari ini aku tidak akan berhenti, sampai kamu berlutut minta ampun. Kendali jiwa.
Menarik. Tolong. Aku bisa menolongmu, tapi kamu harus memberitahu siapa dalangnya. Aku akan memberitahu. Seorang ahli Feng Shui, dijuluki ahli Feng Shui nomor 1 di Jiangcheng. Kekuatan magisnya sangat dalam. Kutukan asmara Nona Xiao, itu dia yang memasangnya. Ahli Feng Shui nomor 1. Tak terduga. Aku tidak kenal ahli Feng Shui, bahkan belum pernah dengar. Apalagi menyinggung, kenapa harus menyakitiku? Dia dari keluarga Wang. Lagi-lagi keluarga Wang. Terima kasih sudah menyelamatkanku, kalau ada perintah. Aku siap membantu. Kebetulan, saudaraku Ye Xiaoqing masih terbaring di ruang perawatan. Aku akan ganti, semua biaya pengobatan aku tanggung. Pindah ke ruang VIP, ganti mobil, ganti rumah, ganti istri. Aku selamatkan nyawamu, kamu kasih saudaraku. Cari istri yang baik susah ya? Tidak susah, aku ganti. Maaf, aku yang bikin kamu repot, biaya pengobatan temanmu. Aku yang bayar, kita. Nona Xiao, dalangnya. Sudah aku cari tahu, kamu mau cari orang untuk nikah palsu. Aku tidak tertarik, kita sudah tidak ada hutang. Sampai jumpa. Cepat kembali, kakekmu tidak baik-baik saja. Ada apa? Aku. Kakekku tidak baik, aku harus cepat pulang. Aku kira tahu kenapa kakekmu seperti itu. Aku akan obati dia, biar dia bisa berkuasa lagi. Kamu tidak perlu menikah. Kamu bisa mengobati? Obat dan sihir tidak terpisah, apa susahnya? Aku pulang dulu siapkan barang, nanti menyusul. Xiao Yaro belum kembali. Menurutku, langsung ikat saja dia. Bawa ke tempat Wang Shao, ini bisa hemat biaya pernikahan. Benar, Wang Shao. Baru saja telepon aku, wah, sudah tidak sabar. Tapi, kalau kakek bangun. Dia sudah seperti ini, bisa bangun? Tentu kakek bisa sembuh, aku sudah menemukan cara menyembuhkannya. Sekarang cara terbaik adalah kamu menikah dengan Wang Shao. Pertama, untuk keberuntungan kakek. Kedua, untuk proyek grup. Nanti kalau kakek bangun, lihat saja dia. Setuju tidak aku menikah dengan bajingan itu? Kamu punya cara apa? Dokter Wu saja tidak bisa. Jangan-jangan, kamu bisa panggil dewa. Benar, aku adalah dewa. Dan mana sini? Berani bilang dirinya dewa. Yaro, ini caramu? Bohong juga harus kelihatan asli. Kakek paling menyayangimu, tapi kamu malah mencari penipu seperti ini. Untuk menyakitinya. Ye Chen bukan penipu, aku percaya padanya. Dahi menghitam, aura sihir masuk ke tubuh, 7 lubang terperangkap. Kalau tidak diobati, paling lama hanya bisa hidup 5 menit lagi. Damn, berani-beraninya kamu mengutuk ayahku. Ayo, orang-orang. Patahkan tangan dan kakinya, lalu buang dia dari Jiangcheng. Tunggu. Kamu sangat melindunginya, apa kalian berdua punya hubungan khusus? Aku peringatkan kamu, Xiao Yaro. Menikah dengan Wang adalah satu-satunya jalan keluarmu. Jangan makan dengan siapa, nanti Wang kayak senang. Ye Chen bukan sampah, aku ulangi sekali lagi. Aku tidak akan menikah dengan keluarga Wang. Wajah kakek Guan seharusnya menunjukkan umur panjang. Apakah kalian yang melakukan sesuatu? Jangan ngawur. Ayo, seret dia keluar dan pukuli. Kalau kamu sentuh dia, aku akan mati. Baiklah, Yaro, jangan terlalu emosi, biarkan dia mencoba. Sudah cukup? Ye Chen, aku percaya padamu. Satu menit lagi, aura sihir akan hilang, dan dia akan bangun. Benarkah? Bagus sekali. Ini bukan menyelamatkan nyawa, menurutku kamu ingin membunuh ayahku. Cabut jarum itu. Kalau jarum ini dicabut, dia pasti mati. Kalau aku membiarkanmu menusuk ayahku dengan jarum, itu baru tidak berbakti. Mingker. Pria. Kakek. Kakek, kenapa denganmu? Semua ini gara-gara penipu yang kamu bawa, sampai kakek meninggal. Kamu membunuh ayahku, aku akan membalas dendam. Ayah, aku akan telepon dokter Wu. Kalau jarum dicabut pasti mati, sekarang malah menyalahkanku. Ayo, kunci Xiao Yaro di kamar. Ikhat penipu ini. Aku sendiri yang akan mematahkan tangan dan kakinya. Ayah, dokter Wu sudah datang. Dokter Wu, cepat periksa ayahku. Baik.
Bagaimana? Kakek sudah meninggal. Tidak bisa diselamatkan lagi. Bajingan, kamu membunuh ayahku, aku tidak akan berhenti sampai kamu mati. Ye Chen, apakah kamu punya cara? Tolonglah. Apa lagi yang kamu katakan? Kalau bukan karena kamu membawa penipu ini, kakek tidak akan meninggal. Siapa bilang kakek meninggal? Selama aku ada, pasti bisa diselamatkan. Benarkah? Anak kecil tidak tahu apa-apa, ngomong sembarangan. Orang sudah mati, masih bisa diselamatkan? Kalau benar-benar bisa menyelamatkan, aku akan menganggapmu sebagai guru. Jadilah muridku. Kamu belum cukup kualifikasi. Kamu, aku lihat apa trikmu. Ini adalah naga mengaum kembali ke langit dari Gunung Naga Harimau. Bolehkah aku bertanya, apakah kamu dari Gunung Naga Harimau? Sungguh lucu, aku pikir kamu adalah murid asli dari Gunung Naga Harimau. Kenapa panik? Ini benar. Kakek, kamu bangun. Karena kakek sudah bangun, aku akan pergi dulu. Teman, tunggu sebentar, terima kasih atas bantuanmu menyelamatkan nyawa. Cucuku Xiaoro, dia belum punya pacar. Aku tidak tahu, ayah, mengobati penyakit adalah mengobati penyakit, jangan bicara seperti ini, diam. Teman muda, cucuku Xiaoro dia. Kakek, aku menyelamatkanmu karena ada hubungan sebab akibat antara kita. Sekarang hubungan sebab akibat sudah selesai, aku pamit. Ye Chen, terima kasih telah menyelamatkan kakekku. Kakekmu sudah bangun, bagaimana dengan pamanmu? Dia juga tidak bisa memaksamu untuk menikah lagi. Aku bilang, bisakah kamu berhenti menggangguku? Kenapa kamu seperti ini? Meskipun bukan untuk memaksa menikah. Kamu menyentuhku adalah fakta, kamu masih ingin mengelak? Aku bilang, Nona Xiao, apakah kamu lupa? Malam itu kamu yang memaksaku. Lagi pula, aku masih bisa dianggap pria tampan yang polos. Aku belum mintamu bertanggung jawab. Resep ini, nilainya tidak disebutlah. Ini sebagai kompensasi untukmu, kita sudah selesai. Oh ya, aku lupa memberitahumu, aku punya tunangan. Ye Chen masih menggunakan urusan tunangan untuk menakutiku. Ini belum selesai. Bibi, minumlah secangkir teh. Baik, aku minum tehmu, kamu adalah... Ye Chen, kamu kembali. Kenapa kamu datang? Bukankah aku sudah bilang kita tidak akan bertemu lagi? Kamu? Kamu apa? Kamu marah sama siapa? Berlucut. Oh, Bibi, Baiklah, hanya kamu yang peduli pada anak nakal ini. Cepat bangun. Xiao Chen, aku sudah tahu semua kejadiannya. Xiaoro dan kamu punya jodoh, kenapa masih ragu? Lagi pula, gadis sebaik ini, apa yang tidak pantas untukmu? Bibi, meskipun aku dan dia punya hubungan, tapi aku punya tunangan. Kamu lupa apa yang dikatakan guruku? Ye Chen, kamu tidak perlu merasa sulit. Aku juga bukan orang yang tidak punya malu, kejadian tadi malam. Aku yang mau, kalau begitu aku pamit dulu. Tunggu dulu. Kenapa sulit? Tidak sulit sama sekali. Ini urusanku. Tante, kamu yang terbaik. Masih pakai urusan tunangan untuk menakut-nakutiku. Aku tidak bohong, aku benar-benar punya surat nikah. Kalau tidak percaya, aku akan tunjukkan sekarang. Halo Ruosue, ada apa? Xiaoro, cepat ke kantor untuk rapat. Rapat tingkat 3S. Itu rapat tingkat tertinggi di grup. Apakah ada masalah dengan grup Tang? Tante, aku ada urusan mendesak. Aku pergi dulu. Aku akan datang lagi lain kali. Baik, hati-hati di jalan. Ya. Dia mana? Ada urusan mendesak, dia pergi. Kamu duduk. Gadis ini sangat baik, kenapa kamu tidak suka? Sudah begitu, masih tidak mau bertanggung jawab. Tante, aku turun gunung karena guruku menghitung. Aku masih punya urusan dunia yang belum selesai, dia menyuruhku menyelesaikan urusan pernikahan. Sekarang, aku hanya ingin membalas dendam untuk seluruh keluarga Ye.
Melihat wajahmu dan wajahnya, kalian pasti punya jodoh. Tidak bisa dihindari, mungkin nanti akan ada kejutan. Mengenai Tunangan. Waktunya sudah tiba. Sudah saatnya. Apakah resep ini bisa berguna? Xiaoyaro, kamu ngomong apa sama kantong makanan cepat saji? Apa kamu suka sama yang ngantar makanan? Aku suka siapa? Urusanmu apa? Kembalikan aku. Resep panjang umur, Xiaoyaro. Kamu jatuh cinta sama yang ngantar makanan, sudah begitu. Kenapa masih percaya hal seperti ini? Siapa orang Baekhyun? Menulis resep di kantong makanan cepat saji? Lucu sekali. Aku bilang sekali lagi, kembalikan padaku. Mau? Ambil sendiri. Kamu. Kalian sudah dengarkan? Perusahaan saingan meluncurkan produk baru. Mengembangkan minuman yang katanya bisa merawat kecantikan. Merebut pangsa pasar kita. Departemen RD kalian, ada kemajuan baru. Pak Tang, Departemen RD kami sudah menyebarkan pesan. Mencari resep di mana-mana, hanya saja resep rakyat kebanyakan turun-temurun. Mungkin. Aku tidak mau dengar penjelasan, hanya lihat hasil. Kita harus melawan. Menemukan resep yang bisa menyaingi perusahaan saingan. Ini Tang Zong. Xiaoro, kamu adalah konsultan perusahaan. Apa kamu punya ide? Tang Zong, Xiaoyaro. Ada resep panjang umur untukmu. Aku bukan. Resep panjang umur. Liu Lao, silakan lihat. Wah, luar biasa. Siapa yang meracik resep ini? Tang Zong, dengan resep ini. Aku jamin akan memimpin grup Tang untuk mendominasi industri farmasi. Ye Chen benar-benar tidak membohongiku. Sayang sekali, resep ini rusak, bahan terakhir. Tidak jelas. Siapa yang merusak resepnya? Aku, Tang Zong, aku tidak sengaja. Sangat disayangkan, ini kejahatan, resep ini dirusak. Kamu tahu berapa besar kerugiannya? Aku, diam, sekarang segera berkemas dan tinggalkan grup. Tidak akan dipekerjakan lagi, Xiaoro, siapa yang memberimu resep ini? Cepat bawa aku menemuinya. Baik. Berhenti, kamu mau apa? Aku datang untuk menemui tunanganku, Tang Ruosui. Apa katamu? Kamu tunangan direktur grup kami? Kampungan, coba lihat dirimu sendiri, cepat pergi. Aku bukan? Coba panggil dia turun, pasti tahu. Nak, kamu tidak mengerti bahasa manusia ya? Kalau tidak pergi, aku akan bertindak. Xiaoyaro. Dia adalah konsultan direktur grup Tang. Kebetulan kalau kamu tidak percaya, bisa tanya pada Xiaoyaro. Dia juga bisa membuktikanku. Kamu ini, otak tidak beres, tapi berani juga. Cantik-cantik di perusahaan, kamu sebut semua. Tidak percaya. Kalau begitu, tanya sendiri padanya. Kamu ini pura-pura apa? Cepat pergi. Kamu berani melempar ponselku? Kenapa? Tidak terima? Aku tidak hanya melempar. Aku juga menginjak, ini grup Tang. Tidak mematahkan kakimu, sudah baik. Aku kasih kamu kesempatan. Ambil ponselku. Seharusnya aku yang kasih kamu kesempatan, tapi kamu tidak bisa, serang. Ye Chen, kamu baik-baik saja? Kamu lihat aku seperti ada masalah? Pak Tang, ini Ye Chen yang memberi saya resep obat. Ye Chen, ini adalah CEO grup Tang. Tang Ruosui. Saya datang hari ini untuk menemui Tang Ruosui. Saya kira kamu datang untuk menemui saya. Apa yang kamu cari dari Pak Tang? Ini urusan saya dengannya, tidak ada hubungannya denganmu. Bajingan, siapa yang peduli padamu? Senang bertemu denganmu, Tuan Ye, tentang hal hari ini. Saya pasti akan memberimu penjelasan. Kalian tidak perlu datang lagi. Pak Tang, saya salah. Saya tidak mengenali orang Pentang. Beri saya kesempatan lagi, Pak Tang. Cepat pergi. Tuan Ye, saya sudah melihat resep obatmu, sangat bagus. Kamu meminta Xiaoro untuk menyerahkannya. Ingin bergabung dengan grup Tang, ya? Tampaknya anak ini akan menjadi manajer senior di grup kami. Dipercaya oleh Pak Tang. Anak ini akan sukses besar. Kalau saja saya punya resep obat turun-temurun. Tuan Ye, asalkan kamu bergabung. Saya akan segera menempatkanmu sebagai wakil presiden perusahaan. Ditambah 5% saham perusahaan. Dan hadiah 1 juta.
Nona Tang, kamu salah paham. Saya tidak tertarik bergabung dengan grup, kamu dan saya punya perjanjian pernikahan. Ye Chen, kamu benar-benar punya perjanjian pernikahan dengan Pak Tang? Tidak mungkin, bagaimana mungkin orang ini cocok dengan Pak Tang? Apakah Pak Tang selama ini tidak punya pacar karena dia? Tidak heran dia selalu menolakku, ternyata punya tunangan itu benar. Masih Tang Ruoswei. Kamu adalah orang yang ayahku bicarakan. Benar, guru saya bilang, ayahmu memang. Ini zaman apa masih pakai cara begitu? Saya rasa kamu hanya ingin melas-malasan dengan perjanjian pernikahan ini. Lalu manfaatkan Pak Tang, ya? Pak Tang sudah setuju memberimu 1 juta. Masih tidak puas? Hati-hati, nanti kamu yang susah. Saya memang punya perjanjian pernikahan dengannya, tapi saat itu saya masih kecil dan tidak bisa memutuskan. Maaf. Saya tidak bisa menikah dengan orang asal-asalan hanya karena selembar kertas perjanjian dari orang tua. Pak Tang benar. Cepat robek perjanjian bodoh itu. Ye Chen, Pak Tang adalah orang yang punya pendirian. Saya rasa perjanjian ini sulit berlaku. Lebih baik kamu ambil beberapa keuntungan saja. Kalau sampai membuat Pak Tang marah, akibatnya akan sangat serius. Nona Tang, kamu salah paham. Saya datang untuk membatalkan pernikahan. Apa aku tidak salah dengar? Ada yang mau membatalkan pertunangan dengan putri keluarga Tang dari Jiang Cheng. Pasti dia membatalkan pertunangan karena aku. Aku hampir mengira aku tidak punya daya tarik lagi, ya. Ruoswei pasti akan merasa tidak senang. Perjanjian pertunangan ini dibuat oleh guruku dan ayahmu saat kita masih kecil. Ayahmu mencari kekayaan dengan meminjam keberuntungan. Sebagai gantinya, dia menutupi takdirku. Sekarang, aku sudah tidak membutuhkannya lagi. Jadi, kamu datang kemari untuk membatalkan pertunangan denganku. Segala sesuatu ada sebab dan akibatnya. Dulu, aku berhutang budi pada keluarga Tang. Jadi, aku bisa membantu keluarga Tang menyelesaikan satu masalah. Tidak perlu, keluarga Tang tidak membutuhkan bantuanmu. Kalau kamu tidak mau bergabung dengan grup Tang, silakan pergi. Ye Chen, resep obatku dihancurkan oleh rekan kerjaku. Dan ada satu bahan obat yang... Zisuan Cao Lima Kian. Nona Tang, kamu yakin? Keluarga Tang tidak membutuhkan bantuanku. Tai Akeda, Tuan Ye. Maaf, tidak akan mengantarmu. Mengingat guruku dan ayahmu adalah teman lama. Aku bisa memberimu satu kesempatan. Jika ayahmu perlu pengobatan, kamu bisa mencariku. Selamat tinggal. Ye Chen, apa yang kamu katakan? Di dahi, area orang tua, ada aura hitam yang melilit. Ada anggota keluarga yang sakit parah. Alis kiri terbalik, mungkin itu kepala keluarga Tang. Kamu menebaknya. Kalau bukan karena berhutang budi pada keluarga Tang, aku tidak akan membantu secara gratis. Tuan Ye, ayahku memang sakit parah. Meskipun sudah mencari tabib hebat, tapi dia masih bertahan. Mohon Tuan Ye mau menolongnya. Keluarga Tang pasti sangat berterima kasih. Direktur Tang, apa yang bisa dilakukan orang ini? Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Kalau masih berani membicarakan Tuan Ye, pergi dari sini. Direktur Tang, Ye Chen sangat ahli dalam pengobatan. Kakekku sembuh berkat dia. Ayo pergi. Silakan lewat sini. Setelah membalas budi keluarga Tang, aku harus mulai membalas dendam. Kamu bilang sudah menemukan tabib hebat, apakah ayahmu bisa diselamatkan? Kalau ayahmu meninggal, aku juga tidak ingin hidup. Ibu, Ruoswei bisa menemukan tabib hebat apa? Bahkan tabib nomor 1 di Jiangcheng, tabib Hua, tidak bisa menyembuhkannya. Ayah mungkin sudah tidak bisa diselamatkan, Ibu. Kita harus menerima kenyataan dan bersabar. Benar, Nyonya Tang. Pak Tang ini sangat dihormati. Jika ada cara apapun, aku pasti akan membantu sepenuhnya. Tapi dia sekarang sakit parah, Nyonya. Lebih baik bersemangat lagi. Persiapkan urusan terakhir. Oh, Ebio. Dokter Hua, Anda memang layak disebut dokter nomor 1 di Jiangcheng. Hanya dengan beberapa kali, ibu saya langsung sadar. Yang tadi itu adalah teknik terkenal Anda, akupuntur emas, ya? Teknik akupuntur emas saya memang luar biasa, tapi tetap tidak bisa menyembuhkan kakek Tang. Sanggup memelukin. Yang tidak bisa diobati, saya bisa. benarkah? Kalau Anda bisa menyembuhkan Zhenhua, saya akan membayar berapapun, Tuan Ye. Jika Anda benar-benar bisa menyembuhkan penyakit ayah saya bersedia membayar Anda 30 juta sebagai biaya pengobatan. 30? Apa saya Tayak Salotengka? Anda benar-benar dermawan. Entah dari mana datangnya penipu jalanan ini. Anda benar-benar mau menghabiskan tabungan Anda. Adik Kessel, Tohoka Camel? Berpraktik medis memerlukan lisensi. Semua dokter yang terdaftar di Jiangcheng, saya ingat. Kenapa saya tidak pernah melihatmu sebelumnya? Benar. Ayah saya adalah kepala keluarga Tang, bukan sembarang orang. Bisa sembarangan mendekati. Anda bilang Anda dokter. Mana lisensi medis Anda?
Tunjukkan. Lisensi medis? Saya, Ye Chen. Tidak memerlukan hal seperti itu. Ruo Sue, kamu dengar tidak? Dia bilang dia tidak perlu membuktikan. Saya bisa membuktikan. Urusan keluarga Tang bukan urusanmu untuk ikut campur. Ruo Sue, bahkan orang kecil seperti ini bisa menipumu. Kalau begitu, bagaimana kita bisa percaya menyerahkan Tang Group padamu? Ye Chen bukan penipu. Nona Tang, saya datang kali ini untuk membalas budi keluarga Tang. 30 juta tidak perlu. Anda cekat ya? Meskipun tidak meminta uang, kalau ayah saya jadi lebih parah. Anda tidak bisa menanggung tanggung jawabnya. Cepat pergi dari sini. Tang Ming. Tuan Ye adalah orang yang saya bawa. Hargai dia. Tuan Ye, tolong jangan pedulikan orang lain. Tolong obati ayah saya. Mau obati atau tidak, beri jawaban pasti. Waktu saya sangat berharga. Bibi, Ye Chen sangat ahli dalam pengobatan. Kakek saya sembuh berkat dia. Menurut diagnosis Dr. Hua, kakek sudah tidak bisa disembuhkan. Di seluruh negeri, tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Kenapa dia bisa? Dia pantas disebut dokter yang tidak bisa diobati. Saya, Ye Chen, bisa. Nyonya Tang, mau diobati atau tidak? Aku kasih waktu 3 detik untuk mempertimbangkan. 3, Bu, jangan dengarkan omong kosong penipu ini. 2, Bu, ayah sudah tidak bisa diselamatkan. Lepaskan saja harapanmu. Bulletin 1. Obati, kita obati. Nyonya Tang, Nona Tang, kalau mau diobati. Ada beberapa hal yang harus dikatakan sebelumnya. Saat aku mengobati, kalian tidak boleh melangkah setengah langkah pun ke dalam ruangan ini. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Untungnya, ada rahasia pengobatan turun-temurun dari Gunung Naga Harimau. Di seluruh dunia ini, hanya aku yang bisa menyelamatkanmu. Kamu memang beruntung. Dililit energi jahat, masuk ke otot dan tulang, tapi masih bisa bertahan. Memang belum waktunya mati. Bu, aku lihat kamu sudah pikun. Omong kosong apapun kamu percaya. Ayah tinggal satu tarikan napas lagi, dewa pun tidak bisa menyelamatkan. Di seluruh dunia, tidak ada yang bisa diselamatkan dalam kondisi seperti ini. Biarlah ayah Tang pergi dengan tenang, jangan dibuat susah. Ini menyangkut hidup mati ayahku. Selalu ada sedikit harapan. Aku harus mencobanya. Ye Chen pasti bisa. Nanti aku akan melaporkannya ke polisi, biar dia ditangkap. Praktik ilegal dan penipuan, biar dia tidak bisa keluar seumur hidup. Tuan Ye, bagaimana kondisi ayahku? Tenang saja. Bapak sebentar lagi akan bangun. Benarkah? Sebentar lagi akan bangun. Tuan Ye, Anda benar-benar dokter ajaib. Kata sandi kartu bank ini adalah 6 angka 1. Di dalamnya ada 10 juta. Tuan Ye, tolong diterima. Dokter tampan apa? Ayahku belum bangun. Sudah mau menipu uang, penipu seperti ini. Bukannya hanya untuk uang, Nyonya Tang? Bisa dibilang bukan dokter ajaib. Triknya, mungkin hanya berpura-pura kelelahan. Berkeringat deras, untuk mendapatkan simpati. Ruo Sue, uang ini jangan diberikan padanya. Kamu keterlaluan. Ye Chen adalah penyelamat ayahmu. Penyelamat apa? Hanya kalian para wanita cantik yang percaya padanya. Kalau mau, bilang saja padaku. Kalau tidak bilang, bagaimana aku tahu kamu mau? Kalau kamu memohon padaku, aku juga tidak akan memberikannya. Pertama, aku datang ke keluarga Tang untuk membayar hutang leluhur bertahun-tahun yang lalu. Kedua, uang ini dijanjikan oleh Tang Ruo Sue padaku. Awalnya aku tidak peduli. Ketiga, aku Ye Chen tidak boleh dihina. Berani menyakitiku, hari ini kamu pasti mati. Hutang keluarga Tang sudah lunas, mulai sekarang kita tidak ada hubungan lagi. Pamit. Berani melukai aku, tangkap dia. Berhenti. Aku yang memutuskan, aku ingin nyawanya, semua berhenti. Zhenhua, kamu sudah bangun. Bagaimana? Ayah, kamu benar-benar sudah bangun. Tuan, pergi, keluarga Tang tidak punya anak durhaka sepertimu. Semuanya pergi. Pergi. Terima kasih banyak, dokter, atas bantuannya. Meskipun aku terbaring sakit. Tapi aku bisa merasakan dokter telah menguras tenaga. Menggunakan ilmu medis ajaib. Jika bukan karena dokter, tulang tua ini sudah bertemu Yan Wang. Pak Tua, masih ingat bocah kecil di samping Ling Huaying?
Kamu adalah bocah yang dulu menandatangani perjanjian nikah dengan keluarga Tang. Ternyata kamu adalah murid Bai Xianren. Aku tidak mengenalimu. Maaf. Oh ya. Dokter, ini putriku, dia. Yang dulu menandatangani perjanjian nikah denganmu. Karena kamu sudah datang. Pernikahan kalian. Pak Tua, hari ini di depanmu. Perjanjian ini dibatalkan saja. Dokter, kenapa? Apakah putriku tidak pantas untukmu? Tuan Tang, dulu perjanjian ini dibuat. Guruku membantu keluarga Tang mendapatkan kekayaan, meminjam keberuntungan keluarga Tang. Untuk menutupi takdirku, menyelamatkan nyawaku. Sekarang aku dan Nona Tang sudah dewasa. Masalah pernikahan, sebaiknya kita yang memutuskan. Agar tidak menjadi pasangan yang tidak bahagia, bukan karena tidak suka. Nona Tang. Karena kamu sudah bilang begitu, hanya bisa menyalahkan keluarga Tang. Tidak beruntung. Pak Tua, aura buruk sudah hilang, keberuntungan masih ada. Asalkan kamu terus beramal, keberuntungan ini bisa bertahan 100 tahun. Aku mengerti. Aku akan lebih banyak berbuat baik. Tenang saja. Baik, karena sudah begitu, aku pamit. Pergi. Ruosue, kamu tahu tidak? Kamu kehilangan keberuntungan yang besar. Keberuntungan apa? Apakah menikah dengan orang asing yang tidak dikenal adalah keberuntungan? Memang salahku tidak memberitahumu, Ling Huaying dulu. Adalah sosok dewa dari Gunung Longhu, ilmu taunya luar biasa. Ye Chen sebagai muridnya. Pasti juga bukan orang biasa. Ayah, apakah kamu pikir putrimu tidak bisa menikah? Lagi pula, sekarang sudah zaman apa, masih percaya hal-hal mistik? Sangat misterius. Saat dia mengobati saya, rasanya seperti lautan yang dalam. Tidak terukur, kamu benar-benar tidak tahu, pokoknya. Keluarga Tang kami berusaha sekuat tenaga untuk menjalin hubungan baik dengannya. Mengerti, ayah? Baiklah, urusan saya sudah selesai. Kamu juga harus melakukan apa yang harus dilakukan, cepat pulang. Kenapa kamu langsung pergi? Kalau tidak, Kamu membatalkan pertunangan dengan Ruosue, bukan karena saya? saya bilang, Nona Xiao, saya akan jujur padamu. Pertunangan saya dengannya adalah hasil dari guru saya. Yang ditetapkan saat saya masih kecil, awalnya. Sekarang hubungan itu sudah berakhir, benar-benar tidak ada hubungannya denganmu. Lalu bagaimana dengan kita? Nona Xiao, saya masih punya hal yang lebih penting. Untuk dilakukan, urusan cinta, saya belum memikirkannya untuk sementara. Mengerti? Jika kamu membutuhkannya, saya bisa memberimu resep lagi. Apakah kamu pikir saya hanya menginginkan resep itu? Saya. Bibi kecil. Bagaimana perasaanmu hari ini? Saya menemukan beberapa bahan obat yang bagus. Saya baik-baik saja, bagaimana denganmu? Apakah semuanya lancar? Sudah jelas dengan keluarga Tang. Menyelamatkan nyawa kepala keluarga Tang, bisa dibilang sudah membalas budi keluarga Tang. Kebaikan mereka dulu. Tapi, saya lihat jodohmu ini memang belum putus. Suara apa itu? Ada orang. Bibi kecil, apakah Ye Chen sudah kembali? Saya hampir selesai. Kenapa dia? Saya bilang jodohmu belum putus. Bibi kecil, coba rasakan masakan saya. Biasanya bibi kecil pasti tidak terbiasa. Saya justru merasa masakan Yaro cukup sesuai selera. Senang Anda menyukainya. Bibi kecil, sebenarnya apa yang dia berikan padamu? Yaro sangat baik, sangat mengerti, tidak seperti kamu. Hanya tahu membuat onar. Bibi kecil, ceritakan padaku tentang Ye Chen. Bagaimana dia membuat onar? Xiao Yaro. Kenapa kamu selalu menanyakan tentang saya? Langsung saja katakan. Sebenarnya untuk apa kamu datang hari ini? Hal yang paling berharga sudah saya berikan padamu. Di perusahaan juga tidak ada yang bisa diandalkan, saya hanya ingin minta kamu bantu aku di Tang Group. Cukup. Kerja? Gak mungkin kerja, pura-pura kasihan juga gak bakal ngefek. Aku mewakili perusahaan, mau ikut acara promosi. Ada klien namanya Chen Tianxing. Dia pakai nama keluarga Chen, berani macam-macam sama aku. Aku cuma mau kamu pura-pura jadi pacarku, bantu aku selesain ini. Gak bisa, jangan mikirin itu. Aku ada urusan penting, gak ada waktu buat main-main sama kamu. Kalau kamu bantu aku selesain ini, aku gak bakal ganggu kamu lagi, gimana? Harus bantu. Oke. Aku bantu kamu selesaiin Chen Tianxing. Tapi kita udah sepakat, setelah ini, kita gak ada hubungan lagi. Makan dulu.
Kalau Ye Chen yang turun tangan, kamu gak perlu khawatir lagi. Apa sih keluarga Chen itu? Hem, Itu bukan si cewek keluarga Xiao Yaro? Benar-benar lebih baik lihat langsung. Cantik banget. Dia sekarang jadi konsultan di Tang Group. Disebut-sebut sebagai salah satu dari 2 bintang Tang Group bersama Tang Rosway. Katanya dia baikin anak selang keluarga Lin terjelahila. Siapa sih cowok di sampingnya itu? Kok aku gak pernah lihat dia di Jiangcheng, ya? Yaro, hari ini dandanannya cantik banget, bagus. Cocok banget sama aku. Chen Tianxing. Aku hari ini mewakili perusahaan, tolong jaga sikapmu. Aku tahu berat badanku berapa. Kalau kamu mau tahu, malam ini tidur bareng. Nanti juga tahu. Jaga mulutmu, Chen Tianxing. Udah berapa kali aku bilang, aku gak sejalan sama kamu. Jangan ganggu aku lagi. Di Jiangcheng selain aku, siapa lagi yang mau sama kamu? Kamu tanya mereka, kalau aku diam, ada yang berani nikahin kamu? Kamu cuma bisa pakai nama keluarga Chen. Apalagi yang kamu punya? Aku pakai nama keluarga Chen, apapun yang keluarga Chen mau. Harus jadi milik keluarga Chen. Xiao Yaro, jangan pilih minum arak, mending minum hukuman. Lepasin dia. Anak muda siapa ini, berani ikut campur urusanku? Minggir. Ye Chen, kamu tenang dulu. Karena kamu udah serahkan ke aku, percaya aja sama aku. Diam aja. Gak nyangka datang ke sini ada kejutan. Dia ternyata anak keluarga Chen dulu. Kamu berani memukulku? Kenapa tadi itu tidak terasa? Di Jiangcheng, keluarga Chen adalah segalanya. Hari ini, aku akan membuatmu merasakan akibat dari melanggar aturan. Maaf, belum pernah dengar tentang keluarga Chen. Apakah anak ini gila? Tidak tahu tentang keluarga Chen? Mengganggu keluarga Chen, masalahnya besar. Dia pasti akan mati dengan tragis. Tangan yang memukulku itu, aku mau tangan itu. Kalau tangan ini, mau juga aku berikan? Asen, hancurkan dia. Aku mau semua anggota tubuhnya patah. Patah saja tidak cukup, aku juga akan memutar lehernya. Anak ini sial, benar-benar tidak tahu diri. Sekarang pasti mati. Aku ingat, bodyguard ini adalah juara tinju bawah tanah Jiangcheng. Tinju Thai-nya sangat ganas. Kalau dia bertindak, pasti mati atau terluka. Ye Chen, ini ahli tinju Thai. Kamu tahu? Tinju Thai apa? Tidak ada yang lebih hebat dari kungfu tradisional kita. Kamu lihat, aku bahkan tidak perlu bertindak. Anak muda, sudah siapkan kata-kata terakhir? Satu pukulan akan mengakhiri hidupmu. Mati saja. Apa yang terjadi? Kamu menggunakan sihir apa? Kamu tidak mampu. Sampong, Apa yang terjadi? apakah aku salah lihat? Ya ampun, ini juara tinju Thai. Anak ini punya kemampuan. Apa yang kamu lakukan? Aku memperingatkanmu. Peringatkan aku apa? Hari ini, mari kita anggap selesai. Mari kita berteman. Teman? Kamu pantas? Cowok ini seharusnya. Bisa mengalahkan ahli tinju Thai, ternyata bukan orang biasa. Tidak heran dia begitu sombong. Terlalu muda. Keluarga Chen tidak bergantung pada tinju Thai. Tapi pada ahli kungfu kuno keluarga Chen. Seperti kita, orang biasa, bahkan ribuan. Tidak bisa melawan satu jarinya. Sangat menakutkan. Baiklah, kamu hebat. Tapi jangan pikir aku takut padamu. Berani tidak biar aku menelepon? Silakan, panggil ayahmu, lebih baik. Mari kita selesaikan semua dendam lama dan baru. Halo, ayah. Ye Chen, maaf, aku tidak tahu kejadiannya. Akan menjadi seperti ini. Aku baru dengar Chen Jin membawa ahli kungfu kuno. Itu juga dasar keluarga Chen. Di Jiangcheng. Seperti keluarga kelas 2 sepertiku. Sulit untuk menyentuhnya. Ye Chen, aku tahu kamu punya beberapa kemampuan. Tapi kamu sama sekali tidak tahu betapa kuatnya seorang pendekar kuno. Ini adalah semua tabunganku. Ambil uangnya, beli mobil. Pergi ke kota lain untuk bersembunyi, oke? Tak disangka, dia sangat setia padaku. Bahkan mengeluarkan semua tabungannya. Ye Chen, ini semua salahku. Aku seharusnya tidak memintamu. Membantu aku dalam hal ini, cepatlah pergi. Chen Tianxing, dia tidak berani. Berbuat apa-apa padaku, aku akan membelakangimu. Siapa yang berani pergi? Siapa yang tidak ingin mati, minggir. Ayah, lihat anak ini, dia memukul anakmu sampai seperti ini. Kamu harus membalas dendam untukku. Siapa yang memukul anakku, maju sendiri, berani melawan keluarga Chen. Harus membayar harganya, dia orangnya. Di antara orang-orang ini,
Hanya orang ini yang memiliki satu energi, mungkin itulah yang disebut Xiao Yaro. Sebagai pendekar kuno, sebelumnya keluarga Ye selalu berdasarkan ilmu Feng Shui, benar-benar tidak tahu seberapa kuat pendekar kuno ini. Ye Chen, kapan lagi? Kamu masih makan? Kalau tidak kenyang, bagaimana bisa berkelahi? Rasanya lumayan. Mau coba satu? Aduh, Ayah, dia memukul bodyguard yang kamu atur, bahkan memukul wajah anakmu. Ini bukan memukulku, ini memukulmu, memukul muka keluarga Chen. Ada Kabaranian, tidak aku buru-buru, bayarkan jam makan pelan-pelan. Lagi pula ini adalah makan terakhirnya. Ye Chen, maaf ya, semua ini karena aku yang menyeretmu. Pergi, tarik dia ke sini dan suruh dia berlutut. Berikan aku arbai kali sujud. Hanya dengan kekuatan seperti ini, berani melawanku. Ye Chen, jangan-jangan kamu juga pendekar kuno. Pendekar kuno. Tidak, aku hanya seorang pendeta biasa. Tapi tenang, aku janji padamu, pasti bisa melakukannya. Keluarga Chen tidak akan berani punya pikiran jahat padamu. Chen Jin dendam berdarah keluarga Ye. Tidak akan pernah lupa, aku belajar ilmu sakti di Gunung Longhu. Hanya untuk menuntut keadilan dari kalian. Anak ini kenapa? Ada sedikit bayangan kepala keluarga Ye dulu, ini tidak mungkin. Keluarga Ye sudah kami habisi semuanya. Pasti tidak ada yang masih hidup di dunia ini. Jin Lao, orang ini, jangan-jangan juga pendekar kuno, benar. Dia bisa memiliki kemampuan seperti ini, pasti pendekar kuno. Tapi, dia masih muda, belum lama belajar. Kepala keluarga tenang, untuk melawannya, aku lebih dari cukup. Sekarang juga aku akan menangkapnya untukmu. Anak muda, melihat kamu punya kemampuan. Aku kasih kamu satu kesempatan, lakukan seperti yang diperintahkan kepala keluarga kami. Merangkak ke sini, berlutut, beri Young Master arbai kali sujud. Aku akan biarkan mayatmu utuh. Kakek-kakek, umur segini masih hidup ya? Mana mungkin aku mati? Berarti kamu nolak kesempatan ini. Selama ini aku yang kasih kesempatan, aku tidak memilih, aku adalah yang buat aturannya. Anak muda, anak sapi tak takut harimau, ini dunia persilatan. Main di dunia ini pasti berdarah, tak ada yang bisa sok jago. Elder Jin, bikin dia cacat, potong kedua tangannya. Sama kakinya, aku akan buang dia ke sungai untuk makan ikan. Tunang Yang Master, sekarang juga kuambilkan kedua tangan dan kakinya. Untukmu, puaskan amarahmu, anak muda. Pertama kali bertarung dengan petarung, langsung ketemu aku. Sungguh sial kamu. Aku bilang kau begitu banyak omong kosong. Aku masih harus pulang jemur baju. Kamu mau mati cepat, ku perlihatkan. Bagaimana aku dapatkan reputasi besar ini. Elder Jin akan bertindak, orang terakhir yang dia lawan. Abu jenazahnya sudah entah kemana. Elder Jin adalah pilar keluarga Chen. Dengan Elder Jin bertindak, pasti aman sentosa. Ye Chen, Ini bagaimana? Tak pernah lihat King Begani. Sekarang giliranku. Tumbang di bawah rahasia Long Hushan, sudah terhormat untukmu. Elder Jin, Anda, baik-baik? Aku, meridianku putus semua. Cultivation hancur, orang ini. Master, keluarga Chen. Tidak ada yang bisa halangi. Kepala keluarga Chen. Jangan mendekat. Sekarang, masih mau aku beri 200 sujud? Tidak usah. Kamu anak durhaka, berani timbulkan bencana sebesar ini untuk keluarga Chen. Seharusnya anak durhaka ini yang beri 200 sujud padamu. Cepat sujud pada Master. Kamu salah orang. Xiao Yaro adalah orangku. Nona Yaro, semua salahku. Aku yang buta, kodok ingin makan daging angsa. Maafkan aku akan jadi budakmu ke depannya. Lihat kamu aku minggir ya Paul? Nona Xiao, tolong katakan sesuatu. harap kamu ingat kata-katamu. Tentu, seumur hidup tak akan lupa dendam ini. Aku tidak akan pernah melupakan ini. Suatu saat aku akan membalas 100 kali lipat. Kalau gitu, Ayah, ayo kita pergi. Siapa yang mengizinkan kalian pergi? Mohon maaf, maafkan kami. Aku Chen Jin bersumpah kepada langit.
tidak akan membiarkan anakku mengganggu Nona Xiao lagi. Dimanapun kau berada, keluarga Chen akan menghindar. Kakak, jagoan, leluhur, maafkan kami. Cepat berikan uang kepada leluhur, kalau tidak kita tidak bisa pulang. 1 miliar, anak sialan. Lihat saja bagaimana aku menghukummu nanti. Ayah, jagoan, keluarga Chen telah menyiapkan 1 miliar sebagai ganti rugi. Bagaimana? Ye Chen, karena mereka sudah dihukum, mereka tidak akan mencari masalah lagi. Lebih baik lepaskan mereka. Ye Chen, mungkin kau tidak tahu, keluarga Chen dan keluarga Wang sangat dekat. Keluarga Wang adalah salah satu dari 4 keluarga besar. 4 keluarga besar. Hem, Aku mencari 4 keluarga besar, mereka dulu tidak pernah memikirkan. Memberi keluarga Ye jalan keluar, balas dendam dimulai dari keluarga Chen. Ye Chen, mungkin kau tidak tahu, 4 keluarga besar adalah raja di dunia bisnis. Kita semua gabungan tidak mencapai 1/1000 mereka. Wanita sialan ini agak tahu juga, aku tidak percaya. Anak ini berani benar-benar menghabisi aku. Keluarga Chen didukung oleh 4 keluarga besar, tidak sembarang orang berani menyentuh. Sangat hebat, sayang sekali. Aku Ye Chen suka menantang langit. Hari ini, keluarga Chen harus lenyap. Ye Chen, tunggu Ye Chen. Kau belum bisa menyentuh ayah dan anak keluarga Chen sekarang. Mengapa? Apakah mereka memiliki kekuatan yang tidak kuketahui? Bahkan jika ada, itu tidak akan mengancamku. Saat aku datang tadi, aku melihat ada polisi di sekitar sini sedang berpatroli, jadi aku buru-buru datang untuk menghentikanmu. Menghukum ayah dan anak keluarga Chen bukan hal sepele jika terjadi keributan. Dan mengganggu orang luar akan sangat merepotkan. Jagoan, Anda sangat baik, maafkan kami. Aku berjanji. Tidak akan pernah muncul di hadapanmu lagi, di kehidupan selanjutnya. Aku akan menjadi budakmu. Ye Chen, tenang saja. Haryani hanya sementara melepaskan mereka. Aku tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Pasti akan menghukum mereka. Baik, aku bisa memaafkan nyawa anjing mereka. Tapi bagaimana kau akan menghukum ayah dan anak mereka? Tenang saja, mereka tidak akan baik-baik saja. Kalian berdua sud, yang menang tampar yang kalah. Jangan lemah tangan. Kenapa belum mulai? Apakah masih ingin mati? Mulai, kita segera mulai. Kamu anak durhaka, berani memukul ayahmu sendiri. Ayah, aku juga tidak mau, ayo lagi. Kalau begitu, aku duluan ya. Pulang pelan-pelan. Bukannya tidak sekejakan? Pertenangan juga sudah dibetakan, tapi kenapa? Tidak bahagia. Untung kamu hebat, kalau tidak, hari ini kita dalam bahaya. Hari ini tidak membunuh ayah dan anak keluarga Chen. Suatu hari nanti, aku akan meninggalkan Jiang Cheng. Keluarga Chen pasti akan membalas dendam pada Xiao Yaro. Mungkin. Bahkan keluarga An juga tidak akan melepaskannya. Baik untuk membalas dendam keluarga Ye yang dibantai, atau untuk menghindari masalah di kemudian hari bagi Xiao Yaro. Keluarga Chen, aku harus musnahkan. Ye Chen, kamu sedang memikirkan apa? Tidak ada, aku hanya berpikir, hari ini di pesta. Hanya makan sedikit, sekarang perutku agak lapar. Kalau begitu aku terakhir makan, terima kasih sudah membantuku menyelesaikan masalah besar. Tidak usah repot, aku bisa makan sendiri. Aku ajak kamu, aku tahu restoran yang enak. Xiao Yaro, tagihan terakhir perusahaanmu bisa diselesaikan, kamu datang ke sini. Kamu sibuk dulu, aku benar-benar bisa makan sedikit saja. Baiklah, besok aku traktir makan besar. Tidak bisa, besok aku ada urusan penting. Tidak ada waktu. Urusan darurat apa yang kamu punya? Aku duluan ya, besok. Aku akan mencarimu. Keluarga Chen. Bersiaplah untuk lenyap. Ayah, bisakah Anda berkata sesuatu? Sejak masuk, Anda terus berputar-putar, tidak berkata sepatah kata pun. Kepalaku pusing. Semua karena kamu si bodoh, membuat kekuatan keluarga Chen, Jin Lao terluka parah. Tanpa Jin Lao, keluarga kita bagaimana bisa berdiri di Jiang Cheng?
Anda pikir keluarga lain. Semua takut pada Anda, ayah, bahkan Anda memukulku. Sebenarnya, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Kita tidak punya keluarga jin, masih ada keluarga Wang, kalau tidak bisa. Kita bisa meminta kakek datang, tidak bisa. Orang tua itu sedang bertapa di gunung, sudah bilang. Tidak ingin diganggu, tapi... Keluarga Wang bisa, dengan dukungan keluarga Wang. Aku ingin saya akan berani berbuat APA. Keluarga jin dibanding keluarga Wang. Jauh sekali. Kirenggar, keluarga Wang punya banyak kali. Kekuatannya tak terukur. Benar juga. Keluarga Wang, itu salah satu dari 4 keluarga besar. Dulu, keluarga Yi. Keluarga Yi? Aku belum pernah dengar ayah. Bagaimana kalau kita langsung ke keluarga Wang, minta mereka mengirim orang? Untuk menghadapi keluarga Yi. Hari ini dia membuat kita malu. Aku tidak bisa menerima ini. Aku akan membalasnya 10. Tidak. 100 kali lipat. Baiklah. Besok aku akan menyiapkan hadiah besar, pergi ke keluarga Wang untuk meminta bantuan. Aku akan membuat anak ini mati. Aku pasti akan menghadapinya sendiri. Jangan kira aku tidak bisa menghadapinya. Dan juga Xiao Yaro itu. Aku pasti akan menangkapnya sendiri, mengantarnya ke kamarmu. Kau masih mengerti sedikit. Berani menyentuh orangku, nyawa yang harus kau bayar. Siapa? Kalian baru saja membicarakan bagaimana membunuhku, bukan? Kenapa? Secepat itu sudah lupa? Kau? Bagaimana kau bisa masuk? Seperti yang kau lihat. Masuk begitu saja. Aku peringatkan kau. Ini rumahku. Jangan macam-macam. Ini bukan tempat untukmu berbuat semaumu. Ini emas murni, bagus sekali. Untuk mengambil nyawamu, tidak sia-sia. Hari ini kami berlutut dan minta maaf di depan banyak orang. Bukankah kau sudah setuju untuk membiarkan kami? Ya. Kau sudah berjanji tidak akan membeli kami. Kau tidak boleh ingkar janji. Dan kami sudah menerima hukuman dari Tang Ruosue. Lihatlah. Wajahku sudah bengkak seperti ini. Kapan aku pernah bilang? Melepaskan kalian? Kami juga tidak melakukan apa-apa, tidak perlu sampai segitunya. Perseteruan sebaiknya diselesaikan, bukan diperpanjang. Mari berteman ya. Kedepannya, apa yang kau katakan, keluarga Chen akan lakukan. Tapi kalian baru saja membicarakan. Bagaimana membalas dendam padaku dan Xiao Yaro? Aku dengar semuanya dengan jelas. Perlu aku ulangi untuk kalian? Itu semua hanya omong kosong. Kumohon, lepaskan aku. Itu semua ide ayahku. Tidak ada hubungannya denganku. Kau, anak durhaka. Baiklah. Kalau kami sudah memohon tapi kau tetap tidak mau, maka aku tidak takut memberitahumu, kami memang berencana meminta bantuan keluarga Wang. Keluarga Wang, itu bukan sesuatu yang bisa digoyahkan oleh satu orang. Keluarga Wang, itu bukan sesuatu yang bisa digoyahkan oleh satu orang. Tianxing. Jangan panik. Di belakang keluarga Chen, bukankah ada keluarga Wang? Betul. Dengan kekuatan keluarga Wang, menghancurkanmu seperti menghancurkan serangga kecil. Kami yakin kamu tidak berani melawan kami. Yang kamu maksud adalah keluarga Wang di Jiangcheng? Betul, sekarang kamu takut kan? Keluarga Chen kami. Prestasi yang kami capai hari ini, semata-mata berkat dukungan keluarga Wang. Keluarga Chen kami masih memiliki posisi seperti sekarang. Cara keluarga Wang jauh melampaui imajinasi orang biasa sepertimu. Hanya dengan melambaikan tangan, mereka bisa menghancurkanmu. Keluarga Wang adalah keluarga terkemuka di Jiangcheng, dengan banyak ahli kung fu kuno. Setiap orang lebih kuat dari Jin Lao. Bisakah kamu mengalahkan 1 Jin Lao? Bisakah kamu mengalahkan 100? Kenapa? Cekat? Tadi kan kamu sangat hebat. Sekarang? Bawa aku ke rumah sakit, rawat aku dengan baik di depan tempat tidur. Aku masih bisa membela kamu di depan keluarga Wang. Nanti kamu akan berterima kasih pada kami. Aku tidak pernah mengatakan itu. Aku, Ye Chen, tidak pernah tunduk pada ancaman. Lalu bagaimana? Sekarang kamu berani melawan kami? Kamu berani membunuh kami? Tentu saja berani. Kalau tidak, mengapa kamu pikir aku muncul di sini hari ini? Bisakah kamu memberitahuku, kami tidak memiliki dendam yang mendalam? Apakah hanya karena kejadian di pesta itu? Anakku dengan Xiao Yaro? Chen Jin, buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik, siapa aku ini. Masih ingat pertemuan tingkat tinggi di Jiangcheng 5 tahun lalu? Hanya karena tidak mau bergabung dengan kalian. Masih ingat? Kamu adalah Ye Chen dari keluarga Ye yang hilang. Ini tidak mungkin. Langit tidak menghancurkan keluarga Ye, aku, Ye Chen, tidak mati. Dan sekarang aku menjadi seorang kultivator. Bagaimana mungkin? Latar belakang keluarga kalian,
kekuatan kalian. Di mataku tidak ada artinya. Selama itu adalah keinginan Ye Chen. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Halo, Nona Xiao, ada apa lagi? Halo, Ye Chen, aku di kantor grup Wang. Cepat selamatkan aku. Grup Wang. Pak Wang, hari ini sekretarimu meneleponku. Mengenai pembayaran grup Wang. Tidak perlu buru-buru. Mari kita minum teh dulu, bicara pelan-pelan. Tadi menelepon bilang sangat mendesak, memintaku datang segera. Kenapa sekarang malah tidak buru-buru? Ah, Tehnya enak, tapi Wang, langsung saja kita bicara. Menurut kontrak, grup Wang seharusnya mentransfer sisa pembayaran 50 juta. Seminggu yang lalu, tapi sampai hari ini belum ada kabar. aku tahu grup Tang sangat butuh uang ini untuk operasional perusahaan, tapi aku belum bisa bayar karena belum dapat yang aku mau. Produk perusahaan kami sudah dikirim tepat waktu. Wang, apa yang kamu mau? Sederhana saja. Aku mau kamu jadi wanitaku. Tidak mungkin. Wang Aoqiu, jangan keterlaluan. Oh ya, lihat baik-baik. Ini wilayah keluarga Wang. Aku mau apa, bukan kamu yang tentukan. Hai Ye Chen, aku di kantor grup Wang. Cepat selamatkan aku. Kalian mau apa? Tentu saja kamu. Aku peringatkan, kalau berani sentuh aku. Keluarga Xiao tidak akan membiarkanmu. Keluarga Xiao? Loku, aku ini anak sulung Wang. Cuma perlu gerakan jari. Keluarga Xiao bisa lenyap dari Jiang Cheng. TAPI. Kalau kamu melayani aku dengan baik, biar aku coba rasakan kecantikan nomor 1 Jiang Cheng. Keluarga Xiao pasti bisa maju. Wang Aoqiu, brengsek. Aku sudah telepon suamiku, dia pasti datang. Aku mau lihat siapa yang berani campuri urusan Wang. Suamiku hebat, kalau berani sentuh aku. Dia pasti babat habis kamu. Loku, siapa yang berani lawan aku? Wang Aoqiu. Lepaskan aku, brengsek. Santai saja, cantik. Aku akan lembut padamu. Siapa yang berani ganggu aku? Dasar tidak tahu diri, tidak lihat ini tempat siapa. Kalau mau hidup, cepat pergi dari sini. Berani pukul orangku, Carrie Mati? Siapa yang mati belum tentu. Hari ini aku bawa Xiao Yaro pergi. Siapa yang coba halangi, habis aku babat. Kamu tahu siapa aku? Cuma perlu sebarkan. Aku tidak perlu pesan yang membunuhmu. Besok kamu tidak lihat matahari lagi. Yang terakhir bicara begitu, sudah mati. Minggir, kalau tidak, kamu yang berikutnya. Berani sekali kamu berpura-pura di depan saya. Cepat panggil orang untuk membunuhnya. Halo, Bagaimana kamu ingin menyelesaikannya? Sekarang terserah kamu. Saya akan menghancurkannya. Buat dia tidak bisa berbuat jahat lagi. Xiao Yaro, jangan sembarangan. Di belakangmu masih ada keluarga Xiao, saya tidak bisa menyentuhmu. Saya juga bisa menghancurkan keluarga Xiao. Sampai sekarang, kamu masih mengancam saya. Setidaknya kamu juga seorang wanita, kamu membantu kejahatan, hati yang kejam. Kalau ada lagi, saya tidak akan memaafkanmu. Ye Chen, ayo pergi. tidak menyangka, sebelumnya saya sudah mengirim pesan. Sekarang kamu masih berani sombong? Paman Sang, bunuh dia, itu tuan muda. Menyentuh tuan muda saya, ingin pergi, tinggalkan nyawamu. Awalnya ingin membiarkanmu hidup, sekarang tidak perlu lagi. Ye Chen, tunggu sebentar, saya baru ingat. Wang Yu berjanji untuk berikan. Dana dari grup Tang belum ditransfer. Grup Tang akan kehilangan dana ini, rantai keuangan akan putus. Dana proyek itu, anggap saja sebagai uang tebusan nyawamu.
bisa hidup lagi. Senang tidak? Senang. Senang kenapa tidak cepat pergi urus? Tidak masalah. Ayo pergi. Bawa ponsel saya akan meminta ayah saya mengirim orang. Punu pesangin anjing ini. Ayah, Xiao Yaro dan pacarnya. Membuat saya hancur. Apa? Siapa yang berani menyentuhmu? Membuatmu hancur, saya akan mengirim orang untuk membunuhnya. Dia bernama Ye Chen. Baik, saya akan segera mengirim orang. Ambil nyawanya. Kamu baru saja membantu saya menyelesaikan masalah besar. Terima kasih Ye Chen. Tidak perlu terima kasih. Menyelesaikan masalahmu adalah menyelesaikan masalah saya. Sekarang semua masalah sudah selesai. Kamu jangan lagi mengganggu saya. Ye Chen, kamu benar-benar menyebalkan. Sudahlah, pergi. Kamu tadi datang begitu cepat. Pasti belum makan. Saya traktir kamu, makanan rumah terbaik di Jiangcheng. Nona Xiao, saya sudah menolakmu. Kenapa kamu begitu baik pada saya? Apakah kamu tergila-gila pada saya? Ya, saya tergila-gila padamu. Bagaimana? Nona Xiao, saya hanya seorang penjual makanan cepat saji. Seperti statusmu sebagai anak orang kaya. Jangan buang-buang waktu padaku. Makan atau tidak, aku tidak akan mengundangmu lagi. Jangan, aku akan pergi. Aku hanya bercanda tadi. Jangan terlalu serius, katakan, kita makan di mana? Kamu selalu suka mengatakan yang tidak sesuai dengan hati. Watak sulit diubah, sifat asli tetap sama. Karakterku memang seperti ini, justru kamu. Lingkungan atas yang kamu kenal, sangat berbeda dengan kita. Kamu lagi. Ye Chen, hai. Yaro, Aku, Ye Chen. Aku sangat mengantuk. Xiaoro, aku sudah menghentikan pendarahanmu. Sekarang lebih baik? Ya. Sedikit. Aku akan segera mengantarmu ke rumah sakit, tahan ya. Xiaoro, tolong, kamu harus bertahan, jangan sampai terjadi apa-apa. Tante kecil. Kenapa kamu datang? Tenang, Xiaoro tidak akan apa. Kamu juga jangan menyalahkan diri sendiri. Minum air, tenangkan diri. Aku hanya berpikir, jika saat itu aku lebih cepat dari Xiao Yaro. Menemukan penembak itu, aku pasti bisa menghindari semua ini. Segala sesuatu di dunia ini memiliki takdirnya sendiri. Tapi tembakan itu sebenarnya ditujukan padaku. Xiao Yaro yang menahan tembakan itu untukku. Apakah kamu pernah berpikir, mengapa Xiaoro mau menahan tembakan untukmu? Dan mengapa kamu begitu menderita dan menyalahkan diri sendiri? Kalian sebelumnya memiliki ikatan yang belum selesai. Aku sudah bilang. Kamu sendiri terjebak dalam perasaan tanpa menyadarinya. Tapi tante kecil, dendamku belum terbalaskan, aku. Beberapa hal adalah belenggu yang mengunci hatimu. Kamu harus benar-benar memikirkannya. Apakah menerima Xiaoro bertentangan dengan balas dendammu? Aku mengerti. Setelah kejadian ini, kamu juga bisa melihat. Xiaoro adalah gadis yang baik, dia memikirkanmu. Kamu harus memperlakukannya dengan baik, jangan seperti sebelumnya. Selalu cemberut. Aku tahu, tante kecil. Katakan, jika seluruh kota Jiangcheng, tanpa keluarga-keluarga jahat ini, apakah akan lebih baik? Asalkan kamu tidak berbuat jahat, aku akan mendukungmu. Kamu lakukan saja. Xiaoro di sini aku yang jaga. Tidak akan ada masalah. Dokter, bagaimana keadaannya? Operasinya sukses, dia sudah lepas dari bahaya maut. Sebentar lagi bisa dipindahkan ke kamar pasien. Terima kasih dokter, sudah merepotkan Anda. Tidak apa-apa. Tenang saja, kamu sudah selesai operasi.
Dokter bilang sekarang tidak ada bahaya maut lagi. Hen, Sekarang rasanya tubuhmu bagaimana? Ada yang tidak nyaman? tidak ada. Bagus kalau begitu, sekarang aku akan melakukan pemeriksaan pasca operasi. Pria tolong menunggu di luar. Kalau begitu aku tunggu di luar, kalau ada apa-apa ingat panggil aku. Tenang saja, aku baik-baik saja. Pemulihannya cukup baik, istirahat yang cukup. Nak, istri kamu hampir tidak bisa bertahan sampai operasi selesai. Ini bukan tidak apa-apa, bukan aku yang bilang. Bagaimana bisa kamu biarkan istri kamu terluka parah seperti ini? Sekarang tampaknya tidak masalah, tapi beberapa hari ini masih masa kritis. Kamu harus benar-benar menjaga. Baik, aku akan lakukan. Terima kasih dokter. Sama-sama. Dokter bilang, aku baik-baik saja, sebentar lagi sembuh. Kena tembak kali ini bukan salahmu, jangan merasa bersalah. Sebelumnya aku selalu berpikir, di sekitarmu pasti banyak masalah. Tapi sekarang aku baru sadar, aku yang membuatmu bermasalah. Hal-hal yang sudah lewat tidak penting lagi. Ye Chen, antara kita, lebih baik kita akhiri saja, sebelumnya. Aku selalu merepotkanmu, memintamu menyelesaikan masalahku, kali ini. Aku yang menahan tembakan untukmu, kita sudah selesai, ke depannya. Tidak ada hutang piutang lagi. Kenapa kamu bilang begitu? Orang bilang, di hadapan hidup dan mati, semuanya adalah hal kecil. Kali ini, aku mengalami hidup dan mati, tiba-tiba merasa. Banyak hal yang aku pahami, antara kamu dan aku. Pertemuan kita adalah kebetulan, prosesnya bahkan lebih aneh. Antara kita. Tidak ada perasaan apapun. Permainan seperti ini aku juga sudah bosan, ke depannya. Aku tidak akan mengganggumu lagi, aku memberimu kebebasan. Xiaoro. Setelah mengalami urusan keluarga Wang dan keluarga Chen, sekarang seluruh ibu kota tahu hubunganmu denganku. Kamu benar-benar tidak takut nanti tidak bisa dapat pacar? Urusan ini tidak perlu kamu pikirkan. Karena anak-anak keluarga pada akhirnya harus menikah dengan perjodohan. Aku lelah butuh istirahat, kamu pergi dulu. Karena kamu sudah memutuskan. Maka aku menghormati keputusanmu, sembuh dengan baik. Aku akan datang lagi lain kali. Kak Chen. Dengar-dengar hari ini, Nona Xiao keluar dari rumah sakit. Lukanya belum sembuh total, kamu tidak mau menjenguknya? Bagaimana kamu tahu? Jalur rahasia. Maaf, tidak bisa memberitahu. Sudahlah, kamu sibuk saja. Jangan ikut campur urusan yang bukan urusanmu. Aku tidak mau ikut-ikutan, dia juga tidak ingin melihatku. Baiklah. Tang Ruosue. Kenapa datang? Ye Chen, kenapa kamu masih jualan makanan cepat saji di sini? Aku memang jualan makanan cepat saji. Aku cari nafkah dari sini. Kenapa? Ye Chen, kamu benar-benar tidak tahu. Bukankah kamu bisa meramal? Apakah kamu tidak tahu, keluarga Xiao hari ini akan terjadi sesuatu? Itu urusan keluarga Xiao, tidak ada hubungannya denganku. Tidak perlu aku ramal. Akan melamar keluarga Xiao? Wang Ao Qiu melamar keluarga Xiao. Tidak ada hubungannya denganku. Ye Chen, kamu benar-benar buta, hati juga buta. Apakah kamu benar-benar tidak melihat? Xiaoro sangat tulus padamu? Tahukah kamu, hari kamu pergi. Xiaoro menangis sampai bantalnya basah? Dia yang bilang ingin berpisah. Aku hanya menghormati keputusannya saja. Kamu brengsek, kamu benar-benar buta. Apakah kamu tidak melihat? Kata-kata Xiaoro padamu tidak sesuai dengan hatinya? Kamu yang bisa meramal seperti ini? Pantas saja kamu hanya bisa miskin, jualan makanan cepat saji di sini. Kalau begitu, ada rahasia lain dalam hal ini. Tentu saja, kamu pikir Xiaoro ingin berpisah denganmu? Dia berpikir penembakan hari itu adalah bencana yang dia bawa padamu. Dia tidak ingin membebanimu, hatinya selalu menyukaimu. Apakah kamu tahu atau tidak? Kenapa dia begitu bodoh? Apa yang bisa dia bebankan padaku? Ayo, pergi merampas lamaran.
Adik Xiao. Wah, baiklah. Xiaoro, aku membawakanmu beberapa suplemen dari luar negeri. Dan beberapa hadiah. Terima kasih atas perhatiannya, hanya sakit kecil saja. Tidak perlu Tuan Wang terlalu peduli padaku, barang-barang ini. Ambil saja. Ayo, kita sebentar lagi akan jadi satu keluarga. Kenapa harus terlalu formal? Xiaoro, kalian hari ini akan bertunangan. Lihat betapa baiknya Tuan Wang padamu. Kamu bisa menikahi Tuan Wang, itu adalah keberuntunganmu. Banyak orang yang menginginkannya tapi tidak bisa mendapatkannya. Bibi, kapan aku pernah bilang akan bertunangan dengannya? Xiaoro, jangan nakal. Tuan Wang, baik dari segi keluarga maupun karir. Semuanya lebih baik darimu. Kamu bisa menikahi Tuan Wang dalam hidupmu. Itu adalah takdir terbaikmu, aku ingatkan kamu. Kakek hari ini tidak ada di rumah, tidak akan kembali dalam waktu dekat. Kendalikan sikapmu. Aku yang memutuskan urusanku sendiri, tidak perlu kalian repot. Tuan Wang, aku sudah punya pacar, silakan pulang. Kamu langsung, tidak Tuan Wang. Apa yang kamu bicarakan? Dari mana kamu punya pacar? Urusan keluarga tidak boleh kamu main-mainkan. Hari ini kamu harus bertunangan dengan Tuan Wang. Maaf Tuan Wang, sungguh tidak enak hati. Xiaoro, dia hanya bercanda dengan Anda. Jangan diambil hadiah. Tidak apa-apa, Xiaoro nanti akan jadi istriku. Aku pasti akan menyayanginya. Tuan Wang, aku tidak bercanda. Hari ini tidak mungkin bertunangan denganmu, silakan pulang. Xiaoro, jangan terlalu jauh. Xiaoro, cukup sudah. Kamu tahu apa yang kamu lakukan, Tuan Wang bisa menikahimu. Kamu harus bersyukur, ini baik untukmu. Dan entah keluarga kita. Bibi, orang tuaku sudah tiada, tapi urusan ini. Tidak perlu kalian repot, kakek akan memutuskan untukku. Nona Xiao sepertinya tidak terlalu senang. Kenapa? Tidak ada diskusi sebelumnya, atau sengaja. Ingin mempermalukan tuan muda kami? Tidak, mana mungkin. Seluruh kami. Sangat senang. Ya. Aku beritahu kamu harus baik-baik, kalau tidak. Jangan salahkan aku jika tidak sopan. Kepala rumah tangga Wang. Maaf ya, Xiaoro sejak kecil. Jami mengagak manja, mohon dimaklumi. Hari ini, kamu harus bertunangan, ini adalah pernikahan yang ditentukan keluarga. Kamu tidak punya hak untuk menolak, kalau tidak, akan dihukum sesuai aturan keluarga. Ini keputusan keluarga, atau keinginan pribadimu? Kamu cuma pengen dekat sama keluarga Wang, kan? Makanya kamu ngasih ide nikah sama mereka. Diam. Kurang ajar, gimana sih ngomong sama orang tua? Hari ini aku yang ngurusin kamu, gantiin bapakmu. Gak perlu kamu ngurusin aku, sekalipun kamu bunuh aku. Aku tetap gak mau nikah sama dia. Kamu. Apa yang kalian lakukan? Jual anak buat kehormatan? Ye Chen, Apa yang terjadi? Orang-orang di luar pada mati, APA? Kenapa orang kayak gini bisa masuk? Ye Chen, cepat pergi. Aku datang hari ini buat nyuri pengantin. Bangsat, kamu ini orang miskin dari mana sih? Berani-beraninya mencoba mendekati putri keluarga Xiao. Kayak kodok pengin makan angsa, gak tahu diri. Aku dan Yaro saling mencintai. Lagian, kamu siapa sih? Sekarang keluarga Xiao aku yang pegang. Keluarga Wang punya kuasa besar. Yaro, neka sama Wang Xiao. Itu rezeki dia. Lalu kamu. Siapa sih? Berani singin sama Wang Xiao? Ye Chen, aku kasih tahu, di dunia ini, yang punya uang dan kuasa itu yang berkuasa. Kamu ngapain lawan aku? Sekuat apapun kamu, apa gunanya? Aku tetap bisa ambil cewekmu. Oh. Aku bakal bikin dia menderita, lebih baik mati. Paman, seumur hidup aku cuma cinta Ye Chen. Aku gak akan nikah sama Wang Haoqiu. Kamu ini anak kurang ajar, urusan keluarga bukan urusanmu. Kamu pikir bisa semena-mena cuma karena nama orang tua? Kamu dan seluruh keluarga Xiao gak ada apa-apanya. Bocah brengsek, berani sentuh aku? Percaya gak aku bakal bikin kamu cacat? Lao Xiao. Kamu? Berani sentuh aku? Jujur aja. Kalau bukan karena Xiaoro dan kakek, kamu udah mati. Berani pukul aku? Ini. Apa salahnya aku pukul kamu? Aku, Ye Chen, ngomong langsung di sini. Kalau kalian berani sakiti Yaro sedikit saja, aku bakal bikin kalian bayar mahal. Yaro, keluarga yang cuma ngeliat kekuasaan. Gak ngormatin keinginanmu, gak usah tinggal di sana. Ikut aku yang bakal ngurus kamu. Baik, aku setuju. Berhenti. Oh iya, aku malah lupa sama kamu.
Wang Aoqiu, dengarkan baik-baik. Yaro adalah wanita yang aku pilih. Mulai sekarang, jauhi dia. Kalau masih berani punya niat jahat, aku pasti akan membuatmu menyesal. Yi Chen, kamu berani ya? Berani lancang di depan aku. Kalian, ngapain masih diam? Ajarin dia, pukul sampai mati. Aku lihat siapa yang berani menghalangi aku hari ini. Kamu, cuma bisa andalkan perlindungan keluarga. Berani sombong di depan aku. Bocah kurang ajar, jangan keterlaluan. Kamu yang tidak tahu diri. Berani meremehkan Wang Shao, cepat berlutut. Sujud minta maaf sama Wang Zhou. Bodoh, kamu diam. Kalau masih berani, gunakan pernikahan Yaro untuk keuntungan. Aku pasti tidak akan segan-segan. Ya Chen. Jangan terlalu sombong. Hari ini kamu tidak akan bisa pergi hidup-hidup. Baiklah, aku lihat siapa yang bisa menahan aku hari ini. Apa cuma mengandalkan beberapa bodyguard tidak berguna ini? Sungguh lucu. Ye Chen, cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Xiaoro, sejak aku, Ye Chen, datang hari ini, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu sedikitpun, juga tidak akan membiarkan kita dipisahkan. Ngapain masih diam? Pukul sampai mati, tanggung jawab aku. Serang bersama. Ngapain masih diam? Pukul sampai mati, tanggung jawab aku. Serang bersama. Kalau mau bertindak, cepat. Aku tidak punya waktu untuk bermain-main dengan kalian. Ini tidak mungkin. Kamu yang tidak tahu diri. Berani menyentuh orang Wang keluarga. Kamu akan mati tanpa kuburan. Aku bilang, Wang Aoqiu, kalau mau bertarung, cari orang yang bisa bertarung. Bawa sekelompok sampah. Sungguh tidak ada artinya. Buang-buang waktu aku, tidak tertarik. Sepertinya aku meremehkanmu. Kamu tunggu saja. Masih berani lari? Wang Shao, kamu, apa yang kamu mau lakukan? Aku adalah anak keluarga Wang. Kalau kamu berani menyentuhku, keluarga Wang pasti tidak akan membiarkanmu. Sekarang baru tahu takut? Sudah terlambat. Aku akan membuatmu membayar semua yang telah kamu lakukan sebelumnya. Ye Chen, kamu tidak bisa membunuhnya. Kalau kamu membunuhnya, keluarga Shao akan benar-benar bermusuh dengan keluarga Wang. Kita semua akan hancur. Ye Chen, omongan pamanmu ada benarnya. Kalau kamu membunuhnya, akan ada masalah yang lebih besar. Benar. Yaro, kalau sekarang kita tidak membunuhnya, dia pasti akan terus mengganggu dan membalas dendam lebih keras. Ye Chen, aku mohon, asal kamu melepaskannya. Kedepannya aku tidak akan menghalangi kalian lagi. Kedepannya, keluarga Xiao kamu yang pegang kendali, oke? Kamu hila, berani melawan anak keluarga Wang. Keluarga Wang tidak akan membiarkanmu. Begitu kekuatan keluarga Wang diaktifkan, mereka pasti akan membunuhmu sampai habis, membuatmu mati tanpa sisa. Mereka tidak mencari aku juga akan mencari keluarga Wang. Aku akan membuat keluarga Wang tahu. Siapa yang berani menyentuh wanita Ye Chen, pasti akan membayar mahal. Sangka bodoh. Jangan terlalu sombong, keluarga Wang punya kekuatan yang dalam. Banyak ahli, kamu pikir kamu bisa melawan? Semua yang kamu lakukan hari ini, keluarga Wang pasti akan membalasnya 100 kali lipat. Sekarang masih berani sombong. Hei, Xiao Yitian. Kamu masih diam saja? Cepat selamatkan aku. Asal aku selamat, aku masih akan menikahi Xiao Yaro. Nanti keluarga Xiao akan ikut keluarga Wang, meraih kesuksesan, kemewahan dan kekayaan tak terbatas. Apalagi yang kamu pikirkan? Cepat. Sudah sampai sekarang, kamu masih berhayal. Yaro adalah wanita Ye Chen. Siapa yang berani mengincarnya, aku akan membuatnya menyesal seumur hidup. Dan kamu, Xiao Yitian, demi kekuasaan. Bahkan keluarga pun tidak kamu pedulikan, bergaul dengan sampah seperti ini. Sungguh memalukan. Ye Chen, kamu berani membunuhku? Kalau kamu membunuhku, keluarga Wang pasti akan membunuhmu, dan keluarga Xiao ini juga tidak akan berakhir baik. Aku beritahu kamu, aku. Di kehidupan selanjutnya, jadilah orang yang baik. Tuan Wang. Berani melawan Ye Chen. Siapa yang berani menyakiti Yaro, ingat baik-baik. Wang Aoqiu adalah contohnya. Jahila. Ayah, apa kita akan kena imbasnya? Bagaimana kalau kita cepat-cepat kabur? Ye Chen, kamu benar-benar membunuhnya? Tenang Yaro, tidak apa-apa. Tapi keluarga Wang tidak akan membiarkanmu. Kamu lari saja. Aku tidak bisa membuatmu kena imbas lagi. Yaro, tenang saja. Kapan aku pernah mengecewakanmu? Baik, aku percaya padamu. Krisis selesai, pernikahan berhasil direbut. Ayo, kita segera pergi dari sini. Minggir. Hey Tuan, Putra Anda, Wang Shao.
Bawa putra pulang. Keluarga Xiao. Tunggu saja kemarahan dari keluarga Wang. Ye Chen, lihat, bagaimana yang ini? Kamu akan menjadi pacarku, aku akan mendandanimu. Menjadi pria tampan sukar. Aku suka semua pilihan Yaro. Aku dengar kata-katamu. Xiao Yaro, benar-benar kamu ya? Dengar-dengar kamu bertengkar dengan keluarga dan pergi bekerja sendiri. Kenapa buru-buru pergi? Kenapa kamu tidak datang ke reuni teman sekelas terakhir kali? Siapa dia? Bodyguard-mu? Ini terlalu kuno, baru saja digali dari mana? Sumei, jangan bicara sembarangan, ini pacarku. Bukan bodyguard. APA? Aku tidak salah dengarkan? Dia pacarmu? Apa yang bisa dia berikan padamu? Mobil mewah? Atau villa besar di pusat kota? Kalian berdua datang ke sini. Tidak mungkin hanya untuk melihat-lihat kan? Sumei, cinta tidak diukur dengan uang. Aku dan pacarku sangat bahagia, itu sudah cukup. Bahagia? Tunggu sampai kamu tidak punya uang, lihat apakah dia masih akan berada di sisimu. Aku menyarankanmu untuk cepat melihat kenyataan. Cari seseorang yang kaya dan berkuasa untuk dinikahi. Jangan buang waktu padanya. Hubungan kami, tidak perlu kamu ikut campur. Ye Chen, ayo kita pergi. Pelayan, bungkus baju ini untukku. Xiao Yaro, kamu bahkan tidak menanyakan harganya. Begitu buru-buru membeli yang ini. Ini adalah model terbaru dari Master Mario. Hanya ada satu di seluruh mall. Harganya. Bukan gajimu yang sedikit itu bisa dengan mudah menanggungnya. Aku menyarankanmu, jangan sok kaya. Hati-hati tidak bisa turun panggung. Tolong bungkus dengan cepat, kami buru-buru. Nyonya, setelan ini. Harganya 3.600.000, Anda adalah anggota toko kami. Menikmati diskon 15%, harga setelah diskon adalah 3.060.000. Bagaimana Anda akan membayar? Baju ini ternyata sangat mahal. Saldo di kartu saya hanya 3 juta. Nona, Anda ini. Saya rasa baju ini tidak begitu cocok untuk pacar saya. Mari kita jalan-jalan lagi, kalau saldo tidak cukup setelah membayar. Pasti akan ditertawakan habis-habisan oleh Sumei. Kenapa tidak membayar? Sudah tahu tidak punya uang, masih pura-pura dermawan di sini. Sekarang ketahuan kan, tidak punya uang jangan datang ke tempat mewah seperti ini. Memalukan. Saya beli atau tidak, itu urusan saya. Saya hanya merasa baju ini tidak cocok dengan gaya pacar saya. Jadi tidak beli, tidak boleh. Bicara muluk-muluk, padahal kartu Anda tidak ada uangnya. Anda. Oh iya, saya ingat, Anda punya pacar. Tapi sekarang dia, selain wajahnya yang lumayan, hanya seorang pengangguran yang hidup dari wanita. Rupanya saya dianggap sebagai pria hidung belang. Pacar Anda pengangguran, 2 pengangguran jadi 1 keluarga. Saya tidak izinkan Anda bicara seperti itu tentang Ye Chen. Pelayan, baju ini saya beli. Ye Chen, kamu jual makanan cepat saji, cari uang tidak mudah. Tidak perlu untuk saya, pamer, kita abaikan dia. Tidak apa-apa, kamu tidak merasa saya pakai baju ini cantik? Bayar dengan kartu. Ini bukan kartu hitam VIP dengan limit tak terbatas? Tuan, ini kartu hitam dengan limit tak terbatas. Semua pembelian di toko kami diskon 20%. Apakah ada kebutuhan lain? Ikuti pacar saya, pilih beberapa lagi. Pacar saya sangat cantik. Tentu harus berdandan cantik. Tidak perlu, tidak ada yang lain. Silakan tunggu sebentar. Tuan, silakan masukkan pen. Tunggu, kamu pengangguran, mana mungkin punya kartu hitam? Tuan, pembayaran berhasil, terima kasih atas kunjungan Anda. Oh saya tahu, pasti kamu di luar. Mendapatkan uang dari pria tua yang memelihara kamu. Lalu kamu sembunyi-sembunyi kasih ke pacar pengangguranmu. Untuk pamer saja kan? Diam kamu, mulutmu terlalu kotor, kalau tidak. Karena kamu wanita, tadi sudah ingin menamparmu. Kamu berani memukul saya, kamu tunggu saja, pacar saya datang. Tidak akan membiarkan kalian. Halo sayang, saya di toko pakaian lantai atas, dipukul orang. Cepat naik ke sini. Xiaoyoro, hacker saya. Adalah pemegang saham grup Tang, juga anggota senior. Tidak tahu, berapa level lebih tinggi dari kamu, tunggu dia datang. Kalian berdua akan selesai. Ada apa denganmu? Siapa yang memukulmu? Sayang, kenapa baru datang?
Dia orangnya. Dia yang memukulku. Kamu harus membalas dendam untukku. Dia pakai baju murahan, pasti bukan orang penting. Dasar miskin, berani-beraninya memukul pacarku. Kalau kamu tahu diri, cepat berlutut dan minta maaf ke pacarku. Kenapa? Sungai yang mulai duluan. Ada cewek cantik di sini, sayang sekali. Ikut si miskin ini. Gimana kalau begini? Kalau kamu tidak mau pacarmu berlutut, tidak apa-apa. Malam ini, temani aku minum di bawah, aku tidak akan mempermasalahkan kalian. Masalah hari ini, gimana? Hahaha. Pergi. Tidak mau minum baik-baik, mau minum paksa. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan hari ini. Aku akan, atas nama Direktur Grup Tang, mengusir kalian dari mal ini. Ayo cepat. Ini, Tuan, ini mungkin tidak baik. Apa yang tidak baik? Aku adalah senior di Grup Tang. Bahkan putri Grup Tang. Tang Ruosue, kalau bertemu aku, harus sopan. Kalau kamu menolak lagi, hati-hati, aku bisa membuatmu kehilangan pekerjaan. Oh, begitu? Kenapa aku tidak tahu kalau kamu punya pengaruh sebesar itu? Wu Cheng, beginner ke caramel. Merusak nama baik Grup Tang di luar. Dan berani menekan Tuannya seperti ini? Putri, Anda kenapa datang? Aku hanya bercanda. Jangan dianggap serius ya. Kalau aku tidak datang, mungkin nama baik Grup Tang sudah hancur karena kamu. Tuannya adalah tamu penting keluarga Tang. Kamu hari ini menantangnya, berarti melawan keluarga Tang. Ini, aku benar-benar tidak tahu. Si Pat minta maaf ke Tuannya, kalau tidak, aku akan mengusirmu dari Grup Tang. Baik-baik. Tuanyi, aku tidak tahu. Mohon maafkan aku. Aku bisa memaafkanmu, tapi kamu harus. Untuk kata-kata kotor tadi, berlutut dan minta maaf padanya. Baik. Nona, mulutku kotor, maafkan aku ya. Maafkan aku. Kamu maafkan dia? Cepat pergi. Oh iya, aku rasa, gaun itu bagus. Cocok untukmu. Sudahlah, kamu sudah menghabiskan banyak uang hari ini. Ayo kita pergi. Sepertinya, Yaro memiliki tempat yang istimewa di hati Ye Chen. Posisinya tidak biasa, ya? Tolong catat baju ini di rekening saya. Setelah dibungkus, berikan kepada Euro sebagai permintaan maaf saya karena tidak bisa mengawasi bawahan dengan baik. Apakah ini akan merepotkanmu? Tidak apa-apa, terimalah. Tuan Ye, bisakah Anda memeriksa kondisi tubuh ayah saya? Karena kamu begitu tulus, saya setuju. Tuan Ye, akhirnya Anda datang. Silakan duduk. Coba ceritakan, apa gejala yang kamu alami? Tuan Ye, sejak terakhir kali Anda mengusir energi gelap dari tubuh saya, kondisi saya membaik. Tapi belakangan ini, tubuh saya terasa berat dan kepala saya sering pusing. Tolong periksa lagi, apakah saya terkena energi gelap lagi? Tidak ada yang serius, hanya ada sedikit energi gelap yang terkumpul di dahi. Saya akan membantumu menyesuaikannya. Beberapa detik kemudian, kepalamu akan kembali jernih. Tuan Ye, benarkah Anda hanya butuh beberapa detik untuk menyesuaikan kondisi tubuh ayah saya? Apakah perlu saya menyiapkan sesuatu? Tidak perlu. Sekarang energi gelap sudah hilang semua. Tuanyi, kepala saya benar-benar tidak sakit lagi. Tubuh saya terasa lebih ringan dari sebelumnya, Tuan Ye. Anda sudah menyelamatkan nyawa saya 2 kali. Ini seperti memberi saya kehidupan baru. Kamu bayar, saya obati, itu sudah seharusnya. Oh ya, jangan lupa transfer biaya pengobatan ke rekening saya. Kalau tidak ada hal lain, saya akan pergi dulu. Tuan Ye, hati-hati di jalan. Selain biaya pengobatan, saya juga menyiapkan sebuah rumah mewah untuk Anda. Tolong, terimalah, jangan ditolak. Tidak perlu, bayar untuk pengobatan itu sudah seharusnya. Barang lainnya, saya tidak butuh. Tuan Ye, villa ini biasanya kosong. Tidak ada yang tinggal di sana. Legit pula, Xiaoro Sekarang juga butuh tempat untuk tinggal. Selain itu, Anda adalah penyelamat nyawa ayah saya. Kalau Anda tidak menerimanya, ayah saya akan kecewa. Baiklah, saya terima dulu. Pria sehebat ini, kalau saja dia bagian dari keluarga Tang. Katanya pahlawan sulit melewati godaan wanita, apalagi Yi Chen dan Ruo Shui sebelumnya punya perjanjian pernikahan. Tidak, saya harus mencari cara untuk mempertemukan mereka. Tuan Ye, apakah Anda bersedia makan malam bersama kami? Sambil membicarakan perjanjian pernikahan Anda dengan Ruo Shui? Perjanjian ini dibatalkan begitu saja, sayang sekali. Ayah, apa yang Anda katakan? Kepala keluarga Tang, saya sudah menjelaskan dengan jelas kepada Nona Tang. Saya sudah menjelaskan dengan jelas kepada Nona Tang. Kami tidak berjodoh, pertunangan kami sudah dibatalkan. Jangan dibahas lagi,
Oh ya. Makan juga tidak perlu, saya masih ada urusan. Saya pergi dulu. Ini. Sayang sekali. Saya dan dia mungkin memang tidak berjodoh. Aura seorang yang kuat, sepertinya. Sepertinya sudah waktunya untuk menghadapi keluarga Wang. Wang Xuangu. Kenyamanan hidup keluarga Wang sekarang ini dibangun di atas tulang belulang keluarga Ye. Hari ini, saya harus mencari tahu kebenaran di masa lalu. Anak miskin dari mana? Lihat penampilanmu yang lusuh ini. Ini bukan tempat untukmu, cepat pergi. Buka matamu lebar-lebar, ini adalah keluarga Wang yang terkenal. Orang biasa berusaha 10 hidup pun tidak bisa masuk, cepat pergi. Saya mencari Wang Xuangu. Hari ini mood saya tidak baik, tapi saya tidak ingin menyakiti orang yang tidak bersalah. Lebih baik kalian tidak mengganggu saya, minggir. Kamu berani menyebut nama kepala keluarga kami langsung. Benar-benar tidak takut mati, tunjukkan kemampuanmu. Biarkan kami juga melihat. Cepat pergi. Ini akibat perbuatan kalian sendiri. Adieu sakit, lepaskan. Wang Xuangu, Ya Chen. Bagaimana kamu bisa masuk? katakan padaku. 10 tahun yang lalu, tragedi pembantaian keluarga Ye. Siapa saja yang terlibat, apakah kamu juga ikut berperan? Jika saya yang terlibat atau tidak, kamu datang ke sini. Bisa apa? Kamu datang ke sini tidak hanya tidak bisa berbuat apa-apa, tapi malah mencari kematian. Hahaha. Jangan banyak bicara, katakan atau tidak. Ye Chen, kamu benar-benar tidak tahu diri. Para tetua, keluarlah. Ye Chen, saya sudah bilang, kamu datang ke sini adalah mencari kematian. Tenang, saya pasti akan membuatmu mati dengan sangat buruk. Hahaha. Kalian mau satu-satu atau langsung bersama-sama? Anak muda, jangan terlalu sombong. Kalau tidak sombong, masih disebut anak muda. Dan juga, saya punya modal untuk sombong, kalian bisa mencoba. Kurang ajar, lihat jurus saya. Ini, bagaimana bisa begini? Kalian semua serang, cepat kalahkan dia. Ini tidak mungkin, ini. Wang Xuangu. Sekarang giliranmu. Ye Chen, lepaskan aku, keluarga Ye. Pembunuhan keluarga itu, benar-benar bukan urusanku. Bukan urusanmu? Kau pikir aku percaya? Benar, aku hanya menjalankan perintah. Wang Xuangu, kau benar-benar tidak akan menyerah sampai melihat peti mati. Kalau kau tidak jujur, aku akan membunuhmu, termasuk seluruh keluargamu. Aku bilang sebenarnya, tahun itu. Bicaralah. Aku bilang, keluarga Wang memang terlibat dalam pembunuhan keluarga Ye, tapi kami hanya alat, pelaku sebenarnya adalah... Bicaralah. Orang ini namanya Fu Ye. Ye Chen. Lepaskan aku, pergilah cari Fu Ye. Dia adalah pembunuh sebenarnya yang membunuh seluruh keluargamu. Siapa Fu Ye? Apa hubungannya dengan kejadian ini? Fu Ye yang punya ide, menghabisi keluarga Ye, kita semua bisa. Hadapanak, keluarga Wang akan jadi keluarga terbesar di Jiangxing. Jadi, Kau dengan kejam membunuh seluruh keluargaku. kami juga terpaksa. Fu Ye sangat kuat. Kalau tidak setuju, dia akan melawan kami. Aku tanya sekali lagi, siapa sebenarnya Fu Ye? Aku tidak punya dendam padanya. Kenapa dia melakukan ini? Cepat bilang. Fu Ye berasal dari ibu kota, punya kekuatan besar. Dia baru sampai di Jiangxing, sudah mengontrol semua kekuatan. Aku juga tidak tahu kenapa dia ingin membahayakan kalian. Dia bilang begitu. Aku lakukan saja. Sepertinya, kita perlu menemukan Fu Ye ini. Untuk benar-benar membalas dendam keluarga Ye. Wang Xuangu, kau benar-benar algojo. Ya Chen. Aku sudah bilang semua, lepaskan aku. Lagi pula, orang-orang keluarga Ye sudah mati, tidak bisa hidup lagi. Lepaskan aku bisa memberimu apapun yang kau inginkan. Wang Xuangu, kau pikir ini bisa membayar hutang darah keluargaku? Kau salah. Aku akan membalas nyawa dengan nyawa. Matilah. Jangan. Ye Chen, tentang keadaan terakhir Fu Ye.
Aku minta bantuan ayahku untuk menyelidiki, orang ini sangat misterius. Informasi yang bisa ditemukan sangat terbatas. Menurut data, Fuoye berencana mengadakan rapat. Pesta ulang tahun ke-70. Ini adalah kesempatan balas dendam yang tidak boleh dilewatkan, pesta ulang tahun ini. Saya harus pergi. Nona Tang, tolong kabulkan permintaan saya. Katakan. Tolong jaga Xiaoro untuk saya. Ye Chen, kenapa kamu bilang begitu? Selama ini, membalas dendam untuk keluarga Ye adalah keinginan saya, kali ini. Saya harus menyelidiki dengan jelas di pesta Fuoye. Mungkin lebih banyak bahaya daripada kebaikan. Jika saya tidak kembali, kamu harus menjaganya untuk saya. Apakah kamu benar-benar harus pergi? Saya turun gunung kali ini hanya untuk hal ini. Sebagai keturunan keluarga Ye, saya bersumpah tidak akan menjadi manusia jika tidak membalas dendam. Ye Chen, apakah kamu masih tidak bisa melepaskan janji pernikahan dulu? Benar juga. Ruo Sui jauh lebih baik daripada saya. Mana mungkin saya bisa menandinginya? Xiaohou. Cepat kejar dia. Sudahlah, biarkan dia pergi, lebih baik dia marah daripada khawatir. Jika saya bisa kembali hidup-hidup, saya akan menjelaskan padanya nanti. Nona Tang, saya serahkan hal ini padamu. Baiklah, Xiaoro saya jaga. Kamu tenang saja. Di Jiangcheng, masih ada yang berani membunuh orang saya. Siapa yang melakukannya? Fuoye, bawahan kami benar-benar tidak menemukan. Semua kamera pengawas keluarga Wang rusak, tidak mungkin menemukan pembunuhnya. Untuk apa saya memelihara kalian? Ayo, bawa mereka pergi dan potong untuk makanan ikan. Fuoye. Kami memang belum menemukan siapa pembunuhnya, tapi kami tahu siapa yang bertikai dengan keluarga Wang, Fuoye. Katakan, namanya Ye Chen. Dia hanya seorang pengantar makanan cepat saji. Ya, pengantar makanan cepat saji. Kamu bilang namanya siapa? Namanya Ye Chen, dia beberapa hari yang lalu bertikai dengan future keluarga Wang, sehingga menimbulkan beberapa kebencian. Fuoye. Ye Chen adalah anak yatim keluarga Ye yang hilang tahun itu. Kamu akhirnya datang juga. Fuoye, lihat, Ye Chen ini dengan putri sulung keluarga Xiaoyaro. Hubungannya erat, apakah kita harus menangkap wanita ini dulu? Xiaoyaro, bisa, lebih baik kita duluan. Tangkap wanita Ye Chen. Dia juga tidak bisa membuat kehebohan apapun. Baik. Disinilah tempatnya. Hei, berhenti. Kamu buta ya? Di sini juga kamu bisa masuk? Ini bukan tempat penting. Kenapa aku tidak boleh masuk? Kamu bisa sama seperti mereka. Tapi mereka datang untuk memory cell ulang tahun kepada Tuan Fuo. Orang-orang terkemuka. Kamu pantas masak? Mau makan sisa? Pergi ke pintu belakang. Aku bicara padamu, dengar tidak? Mau makan sisa? Pergi ke pintu belakang. Hati-hati dimakan anjing liar. Kamu tidak akan dapat makan, hahaha. Suruh kamu pergi, Tulia. Berani memukul orangku, terlalu sombong, kemari. Aku mau masuk, siapa yang menghalangi, mati. Masih berlagak di depanku, saudara-saudara. Ambil senjata, potong dia. Lalu, ada APA? Hugu, ada yang mengganggu. Nah, hari ini ulang tahun ke-70 Tuan Fuo. Berani datang ke sini mengganggu, sudah bosan hidup ya? Kamu tidak pantas bicara denganku. Panggil majikanmu. Masuk tanpa izin ke wilayah kami, merusak pesta ulang tahun Tuan Fuo. Masih berani meremehkan bos kami, potong dia. Panggil majikanmu keluar. Minarek. Sudah lama tidak melihat anak muda yang begitu nekat. Kamu tahu tidak apa konsekuensinya melakukan ini? Tidak tahu? Coba ceritakan. Bulan lalu, ada orang nekat datang ke sini membuat keributan. Membunuh salah satu bawahanku, aku menyuruh orang memotong keempat anggota tubuhnya.
Diberi makan kepada anjing mastifku. Hahaha. Banyak omong. Kamu berani memukulku. Ah. Kenapa? Kamu tidak bisa dipukul? Rasanya enak. NAK. Perani beri tahu namamu. Aku tidak membunuh orang tanpa nama. Ye Chen. Kamu adalah Ye Chen. Kemari, cepat susun formasi. 1, 2. Formasi Feng Shui terbalik, rantai pengunci Yin Yang. Menggunakan teknik rahasia keluarga Ye untuk melawanku, Tuan Fuo. Anda benar-benar serius. Ye Chen. Tuan Fuo khusus mengeluarkan uang besar untuk melawanmu. Dari Gunung Qingliang, memanggil 6 ahli formasi di bawah tanah ini. Masih ada banyak harta karun yang membentuk mata formasi. Kali ini kamu sudah pasti mati. Kalian pikir, dengan 2 formasi ini, apakah benar-benar bisa mengurungku? Apa maksudmu? Fuo Ye. Kalau sudah datang, jangan jadi pengecut. Lama tidak bertemu. Tuan Yuda. Kamu sudah tumbuh besar. Shaoli Fuo. Ternyata kamu hanyalah seorang budak keluarga Ye. Membelot dan membunuh seluruh keluarga Ye, bersembunyi sampai sekarang. Akhirnya kamu berani muncul. Bersembunyi? Aku tidak pernah bersembunyi. Dulu aku membawa orang untuk membunuh seluruh keluargamu. Aku tidak pernah berniat bersembunyi. Kamulah yang seharusnya bersembunyi. Setelah susah payah menyelamatkan nyawamu, kenapa kamu datang untuk mati? Mati. Mati? Kamu pikir dengan cara ini bisa membunuhku? Ye Chen, aku sudah lama di keluarga Ye. Aku tahu kekuatan rahasia keluarga Ye. Setelah terkunci oleh rantai pengunci dewa, bahkan dewa pun tidak bisa melepaskannya. Tidak bisa dilepaskan. Kamu menggunakan rahasia keluarga Ye untuk mengunci penerus keluarga Ye. Shaoli Fuo, tidakkah kamu merasa ini lucu? Ye Chen, aku tahu kamu adalah jenius keluarga Ye. Sejak remaja, kamu sudah menguasai semua rahasia keluarga Ye. Aku tidak. Aku juga tidak sepenuhnya siap. Lihat lagi dengan teletai. Formasi apa ini? Formasi Feng Shui terbalik, ditambah 5 formasi kecil. Untuk mengunci 8 meridianku, Shaoli Fuo. Kamu belajar banyak di keluarga Ye. Ye Chen, ini bukan formasi kecil. Ini adalah formasi penjaga 5 gunung. Untuk meningkatkan kekuatan formasi ini, aku juga meminjam harta karun penjaga 5 gunung. Daikin Galakan Ola Formasi Barenteku, Sekarang kamu hanyalah orang lumpuh. Orang tua betul berjuang naik, entah menyelamatkan nyawamu. Tapi kamu malah datang untuk mati. Apakah kamu tidak merasa bersalah pada mereka? Diam. Kamu tidak berhak menyebut orang tuaku. Ye Chen, kamu sudah jadi orang lumpuh. Masih berani sombong di hadapanku? Aku kasih kamu kesempatan. Sekarang berlutut dan minta ampun. Aku bisa membuatmu mati dengan tidak terlalu sakit. Matimu tidak akan terlalu sakit. Kamu pikir layak aku minta ampun padamu? Kamu pikir dengan beberapa formasi ini bisa mengurungku? Ini hanya hayalan. Permainan kecil seperti ini. Aku sudah tidak main sejak umur 8. Sudah diambang kematian, masih berani bicara besar. Fuo Ye, tidak baik. Artefak di ruang bawah tanah hancur. APA. Cepat, aktifkan formasi dan bunuh dia. Pergi ya. Fuo Ye, aku akan membunuh anak itu untuk merayakan ulang tahunmu. NAK, tadi kamu bikin sakyago? Berani-beraninya mukul wajahku. Sekarang aku akan tunjukkan akibatnya kalau berani macam-macam denganku. Aduh. Kamu kan mau bunuh aku? Pakai tenaga dikit, dong. Bukan gini caranya bunuh orang, biar aku yang ngajarin. Ada kami berenam di sini, mau macam-macam sama Fuo Ye? Mimpi. Adik-adik, salurkan tenaga kalian ke aku. Membantu yang jahat, gak tahu malu. Apalagi jurusmu? Keluarin semua. Ini yang terakhir kalinya. 4 dewa pelindung. Sekarang giliran kalian. Fuo Ye, tenang aja, urusin anak ini. Aku sendiri cukup, ingat, sisain napasnya. Aku mau nikmatin dulu penyiksaan buat dia. Cowok ganteng begini. Sayang banget kalau mati. Biarkan aku melatihnya,
pasti jadi budak yang baik. Kalau kalian masih ngomong doang, aku duluan ya. Cowok ganteng kulit mulus begini, pasti seru banget dibunuh. Ini semua adalah ahli yang aku pelihara. Satu orang aja bisa setara dengan satu pasukan. Hari ini kamu akan tahu. Akibatnya macam-macam sama aku. 4 setan pelabuhan darah, mereka adalah 4 tukang jagal yang membunuh ratusan orang di pelabuhan Jiangcheng dulu. Sudah lama gak dengar nama itu, nah. Kamu lumayan juga, karena kamu sudah tahu nama kami. Cepat berlutut dan minta ampun, aku akan kasih kamu mati dengan cepat. Kalian berempat kejam banget, hari ini ketemu di sini. Aku akan jadi wakil langit. HMPH mau bunuh kami? Tergantung kamu punya kemampuan atau enggak. Giliran kamu. Ye Chen, hebat juga kamu. Aku memang gak salah pilih trik-trik kecil ini. Gak bisa lukain kamu. Tahu aja. Sekarang gak ada kartu as lagi, kan? Pergi aja bilang sama Raja Neraka. Ye Chen, aku tahu ini gak bisa ganggu kamu. Sekarang saatnya kamu lihat kartu as sebenarnya. Permata Tiansui. Kenapa ada di tanganmu? Aku tahu, permata Tiansui ini adalah harta karun keluarga Yi. Bisa menyembuhkan luka dan menghidupkan orang mati. Tapi efek sebenarnya adalah bisa membuat orang terbang ke langit. Menjadi dewa sejati. Terbang ke langit? Aku gak tahu. Tentu aja kamu gak tahu, ini aku temukan di rumah tua keluarga Ye. Buku kuno yang mencatatnya sudah aku hancurkan. Aku membunuh seluruh keluarga Ye hanya untuk ini. Aku ingin menjadi dewa di siang hari, menguasai semua orang. Menjadi dewa hanyalah hayalan. Kamu demi hayalan ini. Bahkan membunuh seluruh keluargaku, aku pikir kamu benar-benar gila. Sampai percaya omong kosong seperti ini. Menjadi dewa bukan hayalan. Aku telah meneliti mutiara Tiansui selama bertahun-tahun. Aku yakin ini akan berhasil. Mimpi di siang hari. Sekarang aku akan menunjukkan padamu kekuatan sebenarnya dari mutiara Tiansui. Pergi. Ayo bunuh dia. Ini tidak mungkin, tidak mungkin. Mengapa mutiara Tiansui tidak membunuhmu? Kamu sendiri bilang, mutiara Tiansui adalah harta keluarga Ye. Bagaimana mungkin itu melukai pemilik sebenarnya? Tidak mungkin, kembalikan mutiaranya padaku. Kamu demi sebuah kebohongan yang tidak jelas, membunuh seluruh keluarga Ye. Hari ini, kamu akan masuk neraka. Tunggu. Jika kamu ingin sial, Yaro tidak mati. Lebih baik kamu tidak melakukan apa-apa. Apa yang kamu katakan? Hahaha, Ye Chen. Kamu memang kuat, tapi apa gunanya? Istri kamu sekarang ada di tanganku, jika kamu ingin dia baik-baik saja. Lebih baik kamu patuh padaku. Kamu berani menculik istriku? Seseorang, tunjukkan padanya. Ye Chen, selamatkan aku. Lepaskan aku. Hahaha. Ye Chen, kamu memang kuat kan? Istri kamu sekarang ada di tanganku, aku bisa melakukan apa saja padanya. Jika suatu hari aku tidak senang, dan dia mengalami sesuatu, maka seumur hidup kamu akan menyesal. Tua-tua, lebih baik kamu lepaskan Yaro sekarang. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal hidup di dunia ini. Ye Chen, kamu punya kemampuan untuk membunuhku, aku ingin melihat setelah kamu membunuhku. Apakah istri kamu akan selamat? Di mana Yaro? Katakan. Ayo, bunuh aku, kamu tidak akan pernah melihat istri kamu lagi. Ayo. Kamu sedang bermain api. Bagaimana Ye Chen, takut? Kamu kuat, tapi apa gunanya? Sekuat apapun kamu, tetap saja aku yang menginjakmu. Aku bisa membunuh orang tuamu, aku juga bisa membunuh istri kamu. Jika kamu tidak ingin istri kamu mati, sekarang berlututlah padaku. Kamu mencari mati. Aku memang mencari mati, aku ingin melihat. Shagro asal jalan ITU. Bisa bertahan atau tidak, dia yang mati duluan atau aku yang mati duluan. Aku peringatkan kamu, jika istriku kehilangan sehelai rambut pun, aku bunuh seluruh keluargamu. Haha, Ye Chen, sampai sekarang. Kamu masih berani keras kepala, aku hitung sampai 3, jika kamu tidak berlutut. Aku buat kamu menyesal seumur hidup. Aku sangat marah. 2. Cia. Seseorang, telepon dan kirim video, biar si brengsek ini lihat. Bagaimana istrinya dimainkan sampai mati. Tidak perlu repot Foye menelepon, aku sudah datang. Xiao Yaro. Kamu baik-baik saja? Ye Chen, berkat Ruo Sui yang memberitahu bibi kecil, menyelamatkanku tepat waktu.
Baik-baik saja, terima kasih banyak. Xiaoyoro, kenapa kamu di sini? Bukankah aku sudah mengirim orang untuk menangkapmu? Hanya 2 orang kecil yang kamu kirim. Aku hanya perlu menggerakkan Yari. Mereka sudah selesai. Sekarang, mereka mungkin sudah ditangkap dan masuk penjara. Hanya 2 orang, merepotkan bibi kecil. Benar-benar membuang-buang tenaga. Siapa kamu, berani-beraninya melawan orangku? Namaku, kamu tidak layak tahu, Xiao Chen. Sudah jelas semuanya? Sudah jelas, dalang utamanya, dia. Lalu tunggu APA lagi, balas dendam, sekarang juga. Sekelompok anak kecil, hanya dengan kalian, Fuo Ye di Jiangcheng. Fuo Ye, kamu masih mengira kamu adalah Kaisar Jiangcheng? Setelah malam ini, kamu akan dicoret namanya. Omong kosong, aku Shaoli Fuo. Sudah berjuang di Jiangcheng selama 45 tahun, tidak akan pernah hancur begitu saja. Mimpi di siang bolong, hari ini lihat bagaimana kamu hancur. Ingin membuatku hancur, kamu bermimpi, hari ini. Aku akan mengantarmu bertemu orang tuamu, tidak hanya kamu. Tapi juga Xiaoyaro, aku akan mencincangnya berkeping-keping. Dendamku denganmu tidak akan pernah berakhir. Kamu pantas mengatakan itu, hari ini adalah hari kematianmu. Ye Chen. Semuanya sudah selesai, mari kita pulang.